Silakan, silakan Pak. Ya, kita sambut dulu Bang Wan. Selamat malam Bang Wan. Selamat malam. Selamat malam Bang Wan. Selamat malam Pak Kasih Salam Karunia. sadar Pak Kace. Bang Wan, salam sadar Bang Wan. Udah siap dibaptis Bang Wan? Udah nyadar belum? Belum ketemu apa? Sudah. Pak Aceh sebentar ya Pak. Oke Pak Scott dilanjut. Oke, jadi Pak Sal, boleh saya lanjutkan, kan Pak Pak, Sal ya? Iya. Boleh saya lanjutkan Pak dengan topik dulu supaya selesai. Nanti pertanyaannya nanti sesudah itu. Bisa? Oke, jelaskan ke kita Pak apa yang terjadi ketika seseorang tidak ini. Pak, saya carikan. Oke, saya kasih clue ya Pak, saya kasih clue lah ya. Karena saya baca ini ya, apa namanya, websitenya punya Islam sendiri ya. Jadi apa yang terjadi ketika seseorang berhubungan badan tanpa menyebut bismillah, maka anak yang lahir itu disebut mustakun, apa namanya itu ya. Ya kan, yang LGBT itu kan Pak. Ya. Berarti apakah Pak Sal setuju bahwa orang yang LGBT yang Muslim itu adalah anak jin? Ya bisa saja Pak, namanya nggak baik, jin jahat ya, jin setan namanya. Saya nggak bilang itu LGBT jahat loh Pak. Saya nggak bilang itu. Yang saya bilang itu apakah LGBT yang lahir di keluarga Muslim itu adalah gara-gara jin ikut berhubungan badan ketika suami istri melakukan hubungan badan? Iya. Oh gitu ya? Iya. Jelas ya Kan Pak? banyak fakta-faktanya hal seperti itu kejadian. Besok-besok kalau Bapak didemo oleh orang-orang LGBT jangan salahkan saya ya Pak. Oke, ya Pak, oke. Saya lanjutkan bisa. Ya. Oh, silakan Pak, silakan. Ya. Saya masih ada pertanyaan ya Pak. Kita santai aja kita Pak. Lanjut. Oke, jadi tentang dukun ini di Islam kan dilarang. Sangat dilarang karena ini sesat. Dan mereka ini, para dukun ini melakukannya jin ini juga. Nggak kedengaran Pak, suara Bapak hilang. Ya, bisa Pak? Ya, coba lagi Pak. Oke, jadi dukun dalam Islam ini dilarang karena sesat. Dan mereka ini, kenapa para dukun ini mendapatkan kekuatan-kekuatan yang bersifat karena mereka kecil. Hilang lagi Pak. Hilang lagi Pak. Ya, maksudnya jin yang jahat. Jadi hilang Pak. Kami nggak dengar apa-apa Pak. Oke, cek bisa. Coba lagi. Ya, bisa. Putus-putus Pak. Mungkin Pak Sal perbaiki dulu sinyalnya gimana atau gimana? Ayo, bisa. Nggak bisa Pak. Dicek dulu Pak. Mungkin Bapak yang lain atau gimana? Cek. Apa? Iya Pak. Sambil diperbaiki dulu Pak, biar yang lain dulu. Oke. Sekarang Bang Wan. Iya, selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam. Selamat malam Bang Wan. Selamat malam semuanya. Malam. Ya, sebentar ada Ibu Aubrey. Selamat malam Ibu Aubrey. Shalom Kak Yusuf, shalom semua. Ya, shalom. Oke, silakan Bang Wan. Enggak gini Pak, saya mau menambah aja. Yang Muslim di sini siapa Pak katanya ya, Pak Sel ya? Iya, Pak katanya dengan pasal. Oh, gini, Pak ulama muda mana tadi itu Pak ulama muda? Saya menjelaskan aja gini Pak. Kalau di dalam Islam itu sepengetahuan saya, di dalam Islam itu jin, iblis itu adalah makhluk, termasuk jin juga. Cuman dia dikategorikan iblis karena dia pembangkang. Dia makhluk juga, termasuk makhluk jin yang diciptakan dari api. Cuma dia termasuk jin yang membangkang, maka dinamai iblis. Itu aja, iblis itu ya jin. Contohnya seperti ini, manusia yang patuh, terus manusia yang membangkang itu katakanlah Hitler, ya dia itu iblis. Tapi dia makhluk manusia.
dinamai Hitler ya. Ya kalau di ini kan yang terkenal itu kan yang benar-benar ini membunuh banyak manusia itu kan Hitler itu. Ya saya analogikan ke sana. Jadi iblis itu jin juga, makhluk jin. Cuman dinamai iblis karena dia membangkang. Cuma saya mau nanya yang ini tadi, Pak, siapa yang mengatakan yang apabila bersetubuh itu tidak mengucapkan bismillah terus dikerumuni jin? Pak Scott. Pak Scott saya, ya? Pak, saya. Iya, Pak. Iya, maksudnya gimana tadi itu? Kalau tidak membaca bismillah, ya. Kalau nggak membaca bismillah, katanya anak yang lahir itu nanti anaknya itu apa namanya itu? Muskanatun, mukanat. Itu bahasa Inggrisnya episense, LGBT lah kira-kira gitulah. Itu anak yang keluar katanya. Itu dari mana, Pak? Itu Al-Quran, hadis atau di mana? Itu hadis, Pak. Hadis. Gak gini, Pak. Itu di dalam Islam. Ibnu Abbas yang ngomong. Iya. Itu di dalam Islam itu dianjurkan setiap melakukan suatu hal itu di ini apa? Dianjurkan untuk membaca bismillah. Kenapa? Ya supaya jin-jin itu nggak ikut serta. Maksudnya gini loh. Contohnya, sebelum makan ya berdoa dulu, baca bismillah dulu, biar jin itu nggak ikut makan. Sebelum minum, nanti kalau misalnya makanannya itu ikut campur, artinya iblis itu itu pengandaian aja itu, Pak. Bukan berarti anak jin itu semua. Misalnya yang dikatakan makan. Jadi kalau misalnya makan tidak baca bismillah, itu jinnya ikut makan. Berarti kita nggak kenyang. Itu aja, Pak. Semua hal-hal yang dilakukan, ya. Saya paham. Berarti apakah semua atau cuma setengah atau cuma satu yang jadi apa tadi namanya itu yang jadi mukhanat tadi itu, yang jadi LGBT, tetap saja kan, Pak, bahwa kemungkinan itu karena jin ikut melakukan hubungan badan ketika suami istri melakukan hubungan badan tanpa menyebut bismillah. Saya tidak bilang bahwa semua LGBT semua anak jin loh, saya nggak bilang itu. Tapi ada kemungkinan bahwa itu LGBT yang lahir itu adalah mukhanat kan? Ya nggak? Bisa jadi. Kenapa? Saya jelaskan sekali lagi ya. Kalau teman-teman Muslim nanti protes dengan ini, silakan protes ke Bang Wan sama Pak Saleh ya. Iblis enggak gini loh. Sorry ya, Pak. Enggak gini loh. Anda menyimpulkannya beda, Pak. Iya. Sampean Anda diskusinya seperti itu ya ini. Enggak gini loh maksud saya. Ketika nanti terlahir, kenapa enggak gini loh, Pak. Kenapa kita dianjurkan membaca bismillah? Supaya harapannya itu ketika jadi benih ataupun apa terhindar dari sifat-sifat setan. Itu loh, Bang, sifat-sifat iblis. Nah, kalau misalnya terlahir dia punya perilaku yang melenceng dari manusia, fitrahnya sebagai manusia menyembah Tuhan, yaitu iblis, bisa dikatakan iblis. Membaca bismillah pun kalau misalnya dia melakukan LGBT, ya dia termasuk iblis. Tidak mesti. Silakan aja katakan itu iblis. Lah iya memang, karena memang keluar dari ajaran Islam itu sendiri, ajaran apa? Keluar dari perintah Tuhannya sendiri. Siapa terlahir dari manapun, baik dari Kristen, Islam, Yahudi, manapun, orang Manado, orang Jawa, orang Bugis, kalau misalnya memang dia punya perilaku kayak gitu, bisa nggak kita menyebutnya iblis, anak iblis? Ya bisa, tapi itu pengandaian, bukan berarti saya menyebutnya anak iblis, orang tuanya iblis, bukan, Bang. Enggak, ya, kesimpulan Abang ini kok kayak apa yuk? Kesimpulannya itu kok dangkal banget sih.
Loh, kan saya bilang tadi, saya kan tidak bilang bahwa semua LGBT itu Lah akan iya. semua lahir ya kan. Satu pun jadi, ya itu artinya bahwa teman-teman Muslim mempercayai bahwa itu karena jin ikut berhubungan badan dengan suami istri itu. Kita lebih serius lagi diskusinya, Bang, boleh ya? Lah ya itu makanya Itu tadi saya pemanasan aja itu ya. katakan Itu pemanasan aja dianjurkan. tadi itu. Enggak, pemanasannya enggak enak, Bang, kayak gitu. Iya, pemanasannya enggak enak. Makanya dari tadi saya mau masuk ini termasuk Pak siapa tadi itu ulama muda, caranya kayak gitu enggak enak lah. Oke, jadi kesimpulannya Saya- begini Bang ya. Kesimpulannya bahwa misalnya berhubungan badan tidak mengucapkan Bismillah, berarti kemungkinan keturunannya itu mempunyai sifat begitu ya, mempunyai Gini loh. sifatnya gitu ya. Saya Maksudnya jelaskan gimana? gini, saya jelaskan gini loh Pak. Ketika Ya. seseorang mempunyai harapan, misalnya ada satu pengarang buku nih, misalnya ajaran sholat khusyuk gitu loh, sholat khusyuk. Pasti dikatakan di dalam kalau tidak sholatnya tidak khusyuk, ya tidak diterima Tuhan. Nggak mungkin mengatakan karena harapannya ulama itu kan supaya kita dianjurkan membaca Bismillah. Makanya dikatakan di dalam kalau misalnya tidak baca Bismillah nanti adanya jadi ini jin. Itu harapan Oke, saya tambahin sebenarnya. ya. Itu harapannya sebenarnya. Ya, setuju Bang Wan. Saya ini ya karena Bang Wan sangat semangat dengan ini. Nah, Bukan Bang Bang, Wan, saya biasanya oke. santai aja masuk. Cuman aku lihat Oke. teman-teman caranya menyimpulkan gitu loh nggak enak gitu loh. Menyembah Oke. batu lah jelas Nah, ya itu ada jin gitu loh. Sebenarnya poin saya sebenarnya bukan masalah dia punya keturunan jin, punya keturunan LGBT atau bukan itu. Poin saya Nah, iya, sebenarnya, sebentar biar saya selesaikan. Poin saya sebetulnya bahwa hey Bapak Ibu yang Muslim terutama jangan lupa untuk mengucapkan Bismillah. Kalau enggak, jangan-jangan yang berhubungan dengan istri Anda itu jin. Bismillah dalam Islam itu doa, Bang. Nanti Anda berpikir Anda sedang berhubungan dengan istri Anda, rupanya bukan, jin. Gitu loh. Jadi saya hanya memperingatkan. Saya hanya membaca sumber-sumber dari teman-teman Muslim yo. Dalam Islam ketika berhubungan badan dengan istrinya, suami istri itu adalah dinamakan ibadah. Ibadah itu dengan harapan, makanya lakukan dengan berdoa dulu. Supaya ibadah itu ya artinya ketika nanti melahirkan anak, anaknya jadi anak yang soleh sesuai harapan. Jauh dari perilaku iblis itu loh Bang. Itu sebenarnya. Benar. Makanya saya katakan. Setuju Bang. Makanya saya bilang setuju dengan apa yang Bang Wion sampaikan. Nah, poin saya selanjutnya itu artinya apa? Jin itu bisa berhubungan badan dengan manusia kan? Makanya saya ingatkan teman-teman Muslim, jangan lupa bilang Bismillah, nanti Anda merasa Anda telah memuaskan istri Anda, rupanya itu jin. Hati-hati Anda. Gitu. Kita lanjut diskusi yang lain ya Pak. Ya, silakan. Pak kasih karunia lah, nanti nanti saya makan waktu banyak. Pak kasih karunia lah mungkin atau yang lain. Mungkin saya sebentar ya teman-teman, soalnya saya sudah mau live juga gitu. Oke, ini pembahasannya mengenai jin ya Pak ya, jin dan apa tadi, jin dan setan ya. Jin dan jin. Jin, setan dan malaikat gitu ya. Saya bacain di Quran surat An-Nahl ayat 49 ya. Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi. Para malaikat sedang mereka tidak menyombongkan diri. Nah, Bang Wang ya, saya bertanya ke Bang Wang ya. Iya. Nah, ditegaskan lagi, dan aku tidak menciptakan jin manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ya Pak Bang ya, di Az-Zahriyat ayat 56 ya. Nah, pertanyaannya saya gini. Jelas iblis menolak karena iblis bukanlah malaikat. Nah, golongan dalam kurung golongan jin apa jin sudah ada di surga? Maksudnya?
Yang Apakah dipertanyakan intinya gini, jelas iblis menolak karena iblis bukanlah malaikat gitu loh Pak. Golongan jin apakah sudah ada di surga Pak? Kan sedangkan jin kan ada yang jin baik dan ada jin yang buruk kan gitu ya Pak ya? Yang nggak baik sama. maksudnya. Oh gitu. Nah, Jin apakah dan sudah? manusia itu sama, Bu. Oh gitu. Berarti masih sama-sama di bumi ya? Bumi, ya. Nah, apakah ada istilah sahadat untuk jin Pak? Dan kalaupun ada, sahadatnya seperti apa Pak? Saya bukan jin, Bu. Jadi saya Nah. nggak tahu perilaku jin itu apa. Kalau Anda mau tanya sahadat manusia, saya jawab. Iya, ya maksudnya kan Jin sama-sama. itu, pengetahuan saya jin itu ya sekedar makhluk. Kalau Anda nanya sahadatnya jin, saya bukan jin. Siapa Karena tahu kan Pak Sel tahu sahadatnya jin. Iya, Bang Wan, Pak Kacep, masalahnya Nggak ada syarat jin, nggak ada. Saya Oh, nggak gitu. tahu. Bu Deborah, Bu Deborah. Anda Ya. Bu Deborah. mempertanyakan sahadat jin, saya Boleh nggak saya tahu. potong sebentar? Boleh saya Silakan. potong sebentar, Pak? Saya nggak tahu sahadat jin. Pak nggak Kacep. tahu. Amit. Nggak, Kalau nggak. bersahadat jin nanti dibilang Pak Kacep jin itu. Pak Aceh, ini saya potong sebentar. Karena tadi Pak Sal bilang bahwa iblis itu adalah jin yang tidak tunduk dia, yang tidak menyembah Adam itu ketika disuruh Allah. Iya kan Pak Sal? Sebutannya disebut iblis. Iya. Yang apakah yang disuruh itu kan jin kan Pak? Ya. Iya. Atau malaikat? Iya. Yang disuruh Tidak ada, untuk tidak ada. tunduk sama Tidak ada. Adam itu malaikat atau jin? Beda versi Bible sama Quran, Pak. Kalau di itu kan malaikat. Sebentar. Oke. Biar pertanyaannya lebih jelas. Apakah malaikat dan jin adalah sama atau berbeda? Sama dalam apa, Pak? Beda, Pak. Beda. Beda ya. Ya. Yang disuruh tunduk kepada Adam itu iblis, jin atau malaikat? Semua, Pak. Hanya Semua malaikat. Semua. Hanya malaikat. Silakan tunjukkan ayatnya bahwa itu semua. Ada ayatnya dalam Quran. Yang ada di dalam Al-Quran yang disuruh itu malaikat bukan jin. Jin yang Nah, tidak mau kok tunduk. Bapak ketawa? Bapak ketawa sama Al-Quran maksudnya Bapak? disuruh sujud ke Adam, sementara jin yang nggak mau. Iblisnya Iya, yang disuruh bukan jinnya. sama seperti ini misalnya. Dalam satu kelas, semua laki-laki dalam satu kelas itu ada laki-laki dan perempuan. Terus saya ngomong, semua laki-laki harus keluar. Apakah perempuan harus keluar? Laki-laki lah yang keluar. Iya, makanya yang disuruh tunduk sama si Adam kan malaikat. Kenapa iblis disalahkan? Kenapa Ayatnya jin mana, yang Pak? disalahkan? Kecuali jin. Masa? Kan di ayatnya kan. Kecuali jin, ayatnya kan di situ jelas kecuali jin. Tidak ada. Iya, kan kecuali- dia tidak masuk kecuali malaikat. iblis. Iblis bukan Iya, jin. kan dia bukan malaikat. Ngapain dia Iya. disalahkan? Maksudnya Pak, di ayat itu kan. Bapak baca Ya. dulu. Bapak baca dulu ayatnya. Coba buka dulu sama kita. Saya baca Ayatnya ya, seperti saya apa? baca ya. Biar Saya bacakan ya. silakan Pak. Artinya, dalam kurung, ingatlah, ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka bersujud, kecuali iblis, yang enggan dan terkabur. Ia termasuk golongan orang-orang. Jelas ya Pak? Iya. yang ingkar. Ya. Yang disuruh tunduk Iya. siapa? Malaikat ya Pak? Malaikat, iya. Yang tidak Iya. tunduk jin. Kenapa Kecuali jin ya. disalahkan Pak? Enggak, bukan. Iblis. Maksudnya apa itu? Kenapa dia dijadikan iblis? Kenapa dia dikutuk jadi iblis? Karena Kenapa dia nggak jin mau yang satu itu tunduk, diikuti? nggak mau sujud Ya sama kan yang Adam. disuruh tuh, kan yang Bukan, Pak. disuruh Pemahamannya tunduk bukan cuma begitu. malaikat. Makna Allah menyatakan itu, malaikat itu bayangkan sedangkan Dibaca malaikat dulu Pak, dibaca tunduk. sekali lagi. Iya, iya, Pakai saya sukarunnya dibaca lagi Pak. Baca lagi, Pak. Kan tunduk, apalagi jin. Loh, Apalagi dibaca kan lagi lebih- lah Pak, kasirnya sekali malaikat- lagi. Dibaca lagi ya. Aduh, makan. Oke. Ingatlah dalam kurung. Ingatlah itu dalam kurung ya. Ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka bersujud kecuali iblis. Gitu. Nah, Iya. gitu Pak. Iblisnya memang tidak tunduk karena dia bukan malaikat. Sama lah seperti yang tadi ku bilang. Ya laki-lakinya nggak keluar karena yang perempuannya nggak keluar. Karena yang disuruh keluar kan laki-laki. Enggak, Pak, bukan begitu pemahamannya. Malaikat itu Loh, kan kok lebih enggak, Pak, begini. Sedangkan malaikat disuruh tunduk.
Karena derajatnya malaikat dengan jin itu malaikat lebih tinggi. Kenapa jin nggak mau? Gitu. Nah, ini kan jin, ini iblis. Enggak, redaksinya dinyatakan seperti itu. Tapi makanya saya bilang tadi, Al-Quran itu jangan diminta pernyataan, dimaknai, Pak. Udah kita maknai ini, Pak. Berarti jin sama dengan iblis ya? Berarti jin sama dengan iblis ya? Kalau kita ikut teks yang terjemahan, nanti seperti ini. Karena kan belajarnya di terjemahan. Oke, saya bacakan yang aslinya ya, berdasarkan huruf Arab ya. Dibacakan ya. Oh, nggak bisa saya. Canda pasang, canda bangsa. Oke. Saya berharap pasal baca lagi lah nanti. Karena pendapat para ulama pun sampai sekarang masih berseberangan dengan yang Pak Sal sampaikan itu. Dan belum ada kesepakatan mengenai itu. Gitu loh, Pak. Sekarang kan begitu. Silakan, Pak. Pak Scott. Iya, Pak, lalu. Ya, saya mohon maaf. Apa yang Bapak sampaikan tadi itu, ya kalau orang tidak membaca bismillah ketika mau berhubungan suami istri, itu bahaya. Nanti jinnya yang akan mensenggama istrinya. Nah, itu dulu poin saya, pernah Pak. ada ustadz saya pernah mengajarkan kepada saya, kalau mau kuat seperti Sulaiman, Nabi Sulaiman kalau di dalam Islam, itu ada doanya. Kalau mau bisa melayani istri sampai puas, itu ada doanya. Dan itu dibantu sama jin. Nah, tadi Ibu Deborah ya. Ibu Deborah siapa tadi ya? Yang membaca dalam An-Namal itu loh. An-Nahl. Bukan An-Nahl, An-Namal. 27 ayat 39. Nah, itu mantranya yang saya diajarkan dulu. Pak Muhammad KC pasti pernah baca ini. Tapi karena mantranya itu doa-doa yang kami yang diajarkan kalau mau berhubungan suami istri supaya bisa memuaskan istri. Ayat berapa Pak lalu? Ayat berapa Pak lalu? Saya mau catat. Dalam Islam dilarang. Saya mau amalkan nih Pak lalu. Saya mau catat. Hah? Dilarang kok itu. Itu kalau sudah dilarang dalam Islam, kenapa mau diamalkan? Itu dalam Islam nggak boleh. Di dalam Al-Quran Pak Sal. Iya itu. Itu tidak ada dalam Al-Quran boleh Pak. Diminta pertolongan. Nggak ada. Nggak ada meminta pertolongan sama jin, nggak ada. Iya, kalau bagi Bapak mungkin yang sudah tercerahkan gitu loh. Bagi Bapak yang sudah tercerahkan. Tapi ada juga yang mengajarkan saya seperti itu. Pak guru saya malah mengajarkan. Kalau kamu mau bisa memuaskan istrimu, yang meminta pertolongan sama jin itu hanya dukun. Yang meminta pertolongan sama jin hanya dukun. Makanya saya bagikan ke Bapak sekarang supaya kita tidak melakukan. Ini nanti kabulkan. Enggak, kalimatnya dulu. Kalimatnya gimana, Pak? Tolong yang lain jangan dulu. Pak Sal percaya itu mantranya bisa dipakai seperti itu? Ada juga yang pakai seperti itu kan? Iya, jin bisa ikuti kemauan manusia. Itu betul kan, Pak? Betul kan? Nah, saya dulu diajarkan sama guru saya seperti itu, Pak, gitu loh. Oke. Ya. Ya benar aja itu, Bang. Pak kasih karunia. Kalau saya benar. Sebentar, Pak. Kalau Pak kasih karunia mau belajar, mau memuaskan seperti Nabi Sulaiman yang punya 1000 istri, ya, amalin ayat ini. Itu fitnah Nabi Sulaiman. Saya sudah didik 30 bukan pasal. Bukan itu maksudnya meminta tolong kepada jin, bukan. Ya, silakan Bang. Meminta tolong kepada Allah. Allah itu memberi bantuan melalui apa ya, jin-jinnya itu. Saya yakin lah Pak Lalu ini tahu banyak, cuman kemungkinan diplesetkan lah. Makanya inilah. Iya Bang. Tahu aja sejarahnya perangnya. Tahu aja sejarah perangnya Nabi itu yang 300 melawan 1000. Minta tolong sama Allah. Kemudian yang membantu siapa? Pak Lalu tahu aja sebenarnya ini. Cuman mau dipelesetkan aja, bukan minta tolong sama jin, Bang. Minta tolong sama Tuhan. Nah, itu cuma jin yang gitu yang perlu kita Kalau mau dibilang minta tolong sama jin, enggak. Pak Lalu tahu juga kan, kalau jin itu kan ada yang kafir, ada yang muslim. Betul. Kalau jin itu kan ada seperti makhluk manusia, diberikan akal juga.
Kalau di Ya, saya, kalau setan kalau itu jin, bukan sebentar. makhluk. Jin, iblis apapun namanya itu memang itu memang makhluk gaib sudah gitu loh. Lah iya, Makhluk makhluk gaib gaib yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa dilihat oleh manusia, tapi bisa dirasakan kehadirannya gitu loh. Ngerti maksudnya? bisa termasuk beberapa di sini nih. Kayaknya jin ini. Pak Kace. Kenapa sebentar lu, kenapa sekarang malam hari ini Anda harus membahas jin, mempermuliakan jin dalam tanda petik gitu loh. Coba ayo kalau kita mau diskusi, permuliakan Tuhan gitu loh. Supaya kita bisa Tidak mengenal Tuhan lebih mempermuliakan lagi. jin, Mbak. Enggak, Jangan saya permuliakan jin. Ini jin terus dibahas. Jin itu juga mengesahkan Tuhan. Jin itu juga mengenal Tuhan. Punya Tuhan. Iya betul. Tapi kenapa? Loh kita ini sebagai manusia sekarang ayo kita saling edukasi. Lah iya makanya tadi tanya. Kita lebih mengenal Tuhan, makanya lebih dekat makanya dengan tadi, Tuhan, Bang. lebih percaya kepada Tuhan gitu loh. Iya. Makanya tadi, Bang, saya jin yang tidak pernah kita tahu, yang tidak pernah kita lihat. Saya ditanya sahadatnya jin kayak apa? Maaf, saya bukan jin gitu loh. Siapa tahu Pak Kace tahu. Dia golongan jin. Termasuk golongan jin Pak Kace. Mungkin jinnya juga bisa ngucapin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seperti itulah mungkin kalau syahadat yang dianuin. Tapi ya, saya makanya nggak usah bahas masalah gitulah. Ayo sekarang bagaimana kita mengedukasi orang yang mendengar supaya mereka semakin percaya sama Tuhan, supaya mereka semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Ini kok kita jin terus. Makanya tadi saya bilang, kalau Anda mau kuat, kalau Anda mau memuaskan istri Anda, ini baca ayat ini loh. Saya pernah alami dan saya pernah praktekkan. Nah, cuma saya udah dilepaskan, saya udah pelepasan. Saya tidak mau mengandalkan itu lagi gitu loh. Kenapa saya harus mau memuaskan? Bagi itu saya lalu. Coba Anda baca ayat yang ke-39 itu. Baca aja. Artinya aja baca. Nanti jangan diamalin. Karena itu diamalin itu harus diwiridkan itu. Nggak bisa hanya baca sekali langsung Anda kuat, nggak bisa. Tapi terbukti lah Bang. Kalau di sini dengar nih. Coba tolong dengar semua dulu. Di sini dikatakan, dengar dulu. Iblis dari golongan jin berkata, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri di tempat dudukmu. Dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Ini jin yang kuat nih. Nah, makanya kalau Astagfirullahaladzim. Halo. Itu lagi mau melayani jin itu mau dimurtadkan itu jin itu. Makanya dia nelpon. Itulah yang dimaksud Pak Lalu. Iya. Itu yang dimaksud dengan Pak Kece bahwa ketika sahadat kan sahabat Muhammad. Nah, sedangkan Muhammad ini kan dekat sama jin kan begitu. Berarti sama maksud Pak Kece itu ketika bersahadat itu berarti kita bersahadat kepada jin juga karena Muhammad dekat dengan jin. Itu yang maksud Pak Kece. Betul Pak Kece? Iya, betul. Betul mana Pak Kece? Betul dari mana? Makanya saya mohon maaf. Kalau kita membaca di surat 72 itu jin itu, saya tidak tahu itu apakah itu Tuhan yang berfirman lewat Jibril atau memang itu perkataannya jin. Lah iya, apa bacaannya Bang? Ya, coba Abang baca ayat yang ke ini, ayat yang ke surat 72. Ayat yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Itu kalau saudara baca itu aduh saya yang dikerumuni jin itu kan? Bukannya di saudaraku. Bukan, surat jin Pak, surat jin. Iya, yang dikerumuni jin itu kah? Rasulullah itu kah? Bukan hanya itu aja. Coba Anda baca yang ayat yang berapa, yang ke-8 ya? Surat jin ya. Surat jin. Di sini dikatakan dan sesungguhnya kami dalam kurung jin. Astagfirullahaladzim. Tolong itu HP di silent dulu lah. Ayat berapa sel? Jin mengganggu kita nih. Nah gitu dong. Oke, ayat yang ke-8. Dan sesungguhnya kami dalam kurung jin telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan dan kuat dan panah-panah api. Nah ini yang saya tadi bingung ya, apa sih bedanya jin, setan sama iblis?
Kalau kami di orang Kristen enggak ada membedakan oh ini jin. Cuma kalau saudara baca di dalam Efesus memang ada penghulu-penghulu, ada roh-roh jahat, ada betul ya Pak kasih karunia ya. Efesus 6 ayat yang keberapa itu? 10 ya, 11 ya. Iya, betul. Itu memang cuma itu aja ayat yang membedakan. Ya setan-setan itu sama, legion itu jin semua udah itu gitu loh. Nah, makanya ya jin itu akan membuat kita berpaling dari Tuhan. Iya, kita iblis, fokuskan Bang. hati kita. Jin Iya, iblis. itu iblis itu loh. Nggak usah kita beda-beda. Oh ini jin, ini setan, ini iblis. Udah sama semua itu. Setan itu bukan makhluk itu Bang, setan. Cuma setan itu makhluk gaib. Siapa yang bilang kok lucu sekali Anda bilang setan itu bukan makhluk? Setan itu sifat jahat, bukan makhluk. Iya, makanya sekarang Anda bisa lihat setan nggak? Anda bisa lihat jin nggak? Anda bisa lihat iblis nggak? Nggak bisa. Ngelihat Pak Kace bisa. Ya Pak Kace memang karena sudah bertobat. Coba gini lah, coba kita mengedukasi pendengar dengan logika yang jernih gitu, jelas gitu loh. Enggak gini dulu, Bang. Gini dulu, Bang. Kita satukan dulu persepsi. Kalau di dalam Islam, jin dan manusia itu adalah sama bahasanya, sama-sama punya akal ciptaan makhluk. Kalau iblis itu bagian daripada jin, cuman namanya iblis karena pembangkang, yang dinamai pembangkang. Kalau setan itu bukan makhluk, itu sifat jahat. Kalau di kami itu mohon maaf Pak, iblis itu bapak pendusta. Iblis itu bapaknya pendusta. Itu jadi anunya sudah itu udah jadi apa ya? Jadi dedengkotnya sudah itu loh. Ya iya, memang kalau di kami itu iblis itu juga malaikat namanya Lucifer karena dia mau menyamai Tuhan, mau memberontak, makanya dia dibuang gitu loh. Dan dia jadi iblis dan setan dan antek-anteknya. Di Kristen percaya jin ya Pak? Ada pemain jin atau enggak ya? Kami untuk apa kami mau percaya jin? Ya, untuk apa kami mau percaya jin, saudaraku? Cuma hanya dongeng-dongeng aja yang kami sering. Ya, itulah bedanya di situ. Bukan mempercayai jin, percaya adanya jin gitu. Kami tidak percaya adanya jin, cuma setan, dedengkotnya ada gitu loh. Itu yang menggoda manusia. Pak Lalu. Siap. Saya minta ayat itu, jangan salah paham, bukan saya mau pakai sekarang. Saya nanti pakainya waktu sudah 72 bidadari saya pakai. Pas mualaf aja nanti Bang dipakai itu Bang diamalkan. Bang Wan. Setuju Bang. Lah iya Bang, kan enggak ada manfaatnya nanti. Bang Wan. Iya. Bang Wan. Iya. Bom. Saya mau tanya, tadi Bapak bilang Bapak tidak bisa melihat jin. Saya tanya dulu Pak, itu kuntilanak Gundorowo itu apa Pak? Kalau bagian ini saya bagian. Kuntilanak yang selalu ganggu manusia dan Gundorowo itu apa Pak? Itu sudah jin zaman antek-antek. Iya. Bentar Pak, saya tanya beliau karena barang ini saya punya bidang jadi Pak. Saya sering mengusir barang begitu jadi. Saya tanya sama Bapak Pak Iwan. Oh. Tadi Bapak katakan Bapak tidak bisa lihat jin, makanya bom masuk ini. Saya tanya, jin itu Bapak nggak bisa lihat? Saya belum pernah ngelihat Bang. Saya dekat kuburan loh ini Pak Bom. Jadi begini Bang Wan, iya Pak. Jadi begini Pak, namanya jin, kalau di situ ada kuntilanak, ada Gundorowo, itu jin punya kuasa untuk berubah apapun. Jadi saya kasih tahu Pak, jin itu tidak ada jin perempuan atau laki-laki Pak. Jin itu hanya laki-laki Pak, nggak ada jin perempuan. Itu kuntilanak itu dia berubah jadi perempuan itu nggak ada Pak. Saya kasih tahu Pak, saya sering barang-barang begitu saya punya kebiasaan saya ya. Saya tahu barang begitu. Jadi kalau Bapak katakan Bapak nggak ada jin, jin itu yang sudah manifestasi jadi kuntilanak, Gundorowo, dedemit macam-macam itu. Ya, jadi mungkin begitu. Aslinya bener Bang, bener Bang. Itu jin itu. Kalau kita katakan iblis itu, tadi Bapak Ale katakan bahwa jin punya nama iblis, betul Pak ya? Iya, dinamai iblis. Ya? Iya. Oke, sekarang saya tanya, itu khusus jin kafir atau jin apa Pak? Kalau jin membangkang, iblis ya kafir, jin kafir. Ya,
ya jin kafir namanya iblis. Berarti kalau umpamanya iblis jin 1, jin 2, jin 3, namanya tetap iblis begitu Pak ya? Jin maksudnya gimana Bang? Ini Bapak tadi kan bilang jin namanya kan iblis. Betul kan Pak? Iya. Tadi sama ditanya sama Pak Scott. Betul. Ya ini. Jadi kalau umpamanya jin yang membangkang namanya iblis, gitulah Pak ya? Iya. Terus kalau jin 1 lagi kan jin banyak Pak. Jin iya, itu saya nggak tahu namanya kalau Bang. menurut jadi gini Pak. Setahu saya iblis 1. Iblis sebutannya Pak, ada namanya. Saya nggak tahu namanya siapa itu. Setahu saya iblis namanya. Jadi gini, ada nama. kalau di Iblis agama sebutan. kita Pak, kalau agama kita ya, agama kita itu Lucifer adalah bapaknya iblis. Dia bapaknya penipu. Ya. Jadi Lucifer ini membawa sepertiga malaikat pembangkang, ya, bukan iblis atau jin. Di kita itu Lucifer adalah bapaknya iblis. Dia membawa sepertiga malaikat pembangkang. Nah, seperti tadi Pak Scott sampaikan, ya, Pak Scott sampaikan itu, kalau apabila di kan ayatnya Bapak, di kitabnya Bapak kan, siapa yang kan di situ kan malaikat disuruh menunduk, tapi yang Bapak-bapak itu tidak paham bahasa Indonesia. Kemudian iblisnya kan nggak disuruh, cuma disuruh malaikat. Seperti tadi Pak Scott kesampaikan bahwa di dalam satu kelas itu laki-laki disuruh keluar, yang perempuannya enggak. Kenapa mau disalahkan tuh iblis? Nah, itu kan harus Bapak cerna itu ayat itu baik-baik, ya. Nah, kemudian begini Pak, kalau di kita iblis, ya, iblis itu hanya sepertiga malaikat yang dibawa oleh Lucifer ke dalam dunia. Itu ada di kitab Yesaya ya. Saya nggak usah bicara kitab dulu, kita bicara logika. Jadi kalau Bapak katakan tadi Bapak bilang Bapak tidak bisa lihat iblis, tidak bisa lihat jin. Nah, jin itu yang manifestasi menjadi seperti kuntilanak, Gondorowo, macam-macam setan-setan. Kalau setan itu Bapak katakan sifat, itu saya setuju Pak. Karena seperti orang bilang sifat kau kayak setan, ya. Sifat kau kayak binatang, maksudnya begitu Pak. Itu saya setuju dengan Bapak. Tapi kalau jin itu dia manifestasi menjadi setan kuntilanak, setan Gondorowo, setan apapun itu lah Pak. Silakan Pak yang lain lanjut. Ini saya mau jelaskan ya. Silakan Pak. Pak Bombon percaya jin ya? Cukup lah. Enggak, saya nggak percaya jin. Cuma saya itu yang usir barang itu. Loh, jadi ada jin ya Pak? Menurut Pak Bombon jinnya ada? Menurut Pak Bombon jin itu ada Pak ya? Kalau menurut saya setan, iblis ya ada lah. Kalau jin? Pak, di Alkitab itu ada jin Pak. Ada? Tulis jin. Ada. Loh, tadi Pak lalu bilang nggak ada. Saya kadang-kadang pakai jin loh. Jin Jun ya. Oke, sebentar Pak Bombom, Pak Kasih, semuanya sebentar ya. Baik, sebentar ya semuanya ya. Shalom Pak Yusuf Malubulu, shalom semuanya, shalom yang di live chat yang sedang menyaksikan. Puji Tuhan saya bisa bergabung kembali di sini. Oke, untuk moderator nanti saya yang ambil alih ya supaya diskusinya tertata, rapi, supaya semuanya terbagi menjadi rata. Ya, selamat malam Pak Syal, Pak Wan. Malam. Silakan bisa dilanjutkan kembali, nanti saya mengarahkan. Silakan Pak. Ya, sekarang siapa ini? Yang diarahkan siapa dulu? Jangan bahas jin dulu lah. Oke, baik. Baik, sebelumnya terima kasih. Tadi ada Pak Scott, Pak Kasih, Pak Bombom, Pak Lalu sudah memberikan diskusi kepada Muslim juga. Baik, Pak Aceh ingin melanjutkan, Pak? Waktu saya kasihkan monitor, Pak Lalu saja. Baik, Pak Kasih. Pak Aceh, monitor Pak. Terima kasih Pak Kasih. Nanti saya kasih anunya mantranya ya. Sebagai hadiah. Baik. Aduh, Pak Aceh. Oke, siap. Silakan dilanjutkan siapa yang ingin melanjutkan. Oke. Boleh saya tanya Pak sama Pak Sal, Bang Iwan, Pak katanya kita lupakanlah masalah jin ya. Kita boleh berbicara agak sedikit lebih serius ya. Pak, bapak-bapak yang luar biasa. Oh, tinggal Bang Wan ya, Bang Wan sama katanya. Boleh nggak jelaskan ke kita Pak, apa maksudnya yang ditulis di dalam di dalam surah 34
surah 34 ayat 50, Pak. Surah 34 ayat 50. Iya. Saya bukan anak pesantren juga, ini masalahnya sebenarnya. Ya, kita diskusi santai aja, Pak. Pak katanya Serius tapi santai ya kan? Apa maksudnya ini sebenarnya, Pak? Katakanlah jika aku sesat, maka sesungguhnya aku sesat atas kemudaratan diriku sendiri. Dan jika aku mendapat petunjuk, maka itu adalah disebabkan apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha dekat. Ya, jelas. Siapa Pak katanya mau ini kah? Mau jawab kah? Pak katanya. Iya, Pak. Pak Kacek gagah Ternyata gagah aslinya. Bukan jin ya, Pak. Pak Kacek bukan jin rupanya, bisa kelihatan. Oke, silakan dilanjutkan. Siapa yang ingin menjawab? Sebentar, Pak Wan. Ada Bu Aubrey. Siapa yang ingin menjawab? Baik. Silakan. Pak katanya. Ya, saya lagi lihat ayat sebelumnya juga sih. Ini ayat berdiri sendiri atau katakan? Enggak gini, Bang. Biar berdiri sendiri itu masuk aja. Kena aja. Santai aja. Iya. Oke. Jika aku sesat, maka saya bacakan dulu, Pak. Jika aku sesat, maka sesungguhnya aku sesat atas kemudaratan diriku sendiri. Dan jika aku mendapat petunjuk, maka itu adalah disebabkan apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha dekat. Ya, semua yang terjadi sama manusia itu adalah akibat perbuatannya dia sendiri. Manusia itu dikasih pilihan sebenarnya. Tuhan itu menciptakan manusia. Bentar, Pak. Sebelum Bapak katanya panjang, itu Allah mengatakan sama siapa? Itu sama seluruh manusia atau sama Muhammad, Pak? Itu ada di situ, katakanlah, baru tanda kutip kan? Oke. Nah, jika aku siapa di situ, Pak? Semua manusia atau Muhammad doang, Pak? Yang disuruh mengatakan itu sama siapa? Ya, Quran itu dikatakan dengan Tuhan kepada Muhammad, jadi Muhammad yang berkata di situ akunya. Katakanlah. Berarti Muhammad yang disuruh kan? Iya, jadi Muhammad disuruh mengatakan itu kan, Pak? Ya, manusia, Bang. Tapi semuanya juga dia ke manusia juga efeknya ke manusia juga, karena kalau katakanlah ini Muhammad mengatakan kepada manusia lainnya, ya katakanlah semua jadi aku juga, aku semua manusia gitu. Iyalah, tapi kan di sini dalam konteks ini dulu kalau ada penafsiran yang lain silahkan. Tapi kalau di dalam konteks ini dibilang artinya jika Muhammad sesat, maka sesungguhnya Muhammad sesat atas kemudaratan diri Muhammad sendiri. Sama nggak, Pak? Ya. Bisa seperti itu ya? Ya. Menurut Bapak masuk akal nggak kalimatnya itu, Pak? Masuk akal, Pak. Masuk akal. Muhammad manusia bukan Tuhan. Iya. Kenapa masuk akal itu, Pak? Karena Muhammad bukan manusia, Bang. Bukan Tuhan, Bang. Oke, sekarang ya. Oke. Makanya saya bilang tadi ini agak serius ya, karena ini berbicara tentang dasar doktrin pengajaran. Oke. Dibilang di sini, jika aku sesat, maka jika Muhammad sesat, maka sesungguhnya Muhammad sesat atas kemudaratan diri Muhammad sendiri. Apakah itu betul atau tidak? Bukankah seluruh muslim di seluruh dunia harus menaati Muhammad untuk menaati Allah? Benar nggak? Siapa ini? Pak katanya atau saya? Pak katanya aja dulu. Ya. Oke. Paham ya, Pak? Itu ada kata seluruh jika. Jadi belum tentu terjadi juga ya. Jika. Iya. Enggak. Makanya saya bilang. Ada kata jika. Oke, iya. Silakan. Ada kata jika, jadi ya kalau misalnya mau mengarahkan Muhammad itu pasti melakukan kesalahan ya. Saya tidak bilang Muhammad sesat di sini loh, bukan. Saya bukan bilang itu. Saya setuju dengan yang Bapak katanya bilang jika. Oke, jika. Nah, yang saya bilang itu adalah
logical framework dari kalimat ini gitu loh. Iya, if then. Bukankah seluruh umat muslim di seluruh dunia ini menjadikan Muhammad adalah suri tauladan? Saya tidak bilang betul. Muhammad sesat loh. Iya, betul. Tetapi kan kalimatnya dibilang begini, jika Muhammad sesat, maka sesungguhnya yang sesat cuma Muhammad sendiri, kira-kira gitulah. Tetapi kan kenyataannya kan tidak begitu. Kalau Muhammad sesat, semua yang mengikutinya pasti sesat. Ya, artinya apa? Logika kalimat ini kan tidak benar kan? Benar. Logika kalimatnya, Pak. Saya bertanya tentang logika kalimatnya. Iya, logika kalimatnya dilalui dengan kata jika. Dipahami dulu, Pak. Dipahami. Coba dipahami. Iya. Soalnya dulu penggunaan kata if then kan, itu ngajak logika kan. If then. Kalau if yang terjadi, maka then nggak terjadi juga. Itu lain cerita. Nanti kita akan laju ke situ. Apakah benar Muhammad sesat? Itu lain cerita lagi. Coba saya bakal tanya, biar saya dulu bakal tanya. Logika kan? Logikanya di sini ya, if then. Kalau if yang terjadi, then nggak terjadi juga. Selesai udah. Itu lain cerita lagi, Pak. Nanti kita bahas lagi itu. Nanti kita akan bahas lagi selanjutnya. Apakah benar Muhammad tidak sesat atau sesat? Itu berbeda lagi. Logika udah selesai gitu. If then. If tidak terjadi, then tidak terjadi juga. Selesai udah. Tidak ada if then di situ, Pak. If only. Ada kata if. If. Tidak ada then di situ, Pak. If only. Hanya jika di situ. Jika. Nggak ada dibilang maka. Nggak ada. Iya. Jika aku sesat, maka. Ya kan? Logika kalimatnya, Pak. Jika aku sesat, maka. Ini ya. Oke. Perhatikan ya. Ini premisnya. Premisnya begini. Semua manusia di dunia menaati Muhammad untuk menaati Allah. Premisnya benar nggak atau salah? Iya. Benar ya? Iya, betul. Ya kan? Nah, sekarang jika Muhammad sesat, maka dia hanya sesat sendiri, kira-kira gitu. Apakah itu benar atau tidak? Benar. Tidak lah, kan semua manusia tadi di premisnya kan di awal kan udah dibilang seluruh manusia mengikuti Muhammad. Macam mana Bapak ini? Logika pelajaran pelajaran SMP. Kan ada jika di situ. Jika Muhammad salah, maka dia salah sendiri. Ya udah. Dan diserahkan pada satu orang lagi. Misalnya Paskot. Saya ulangi ya, Pak. Salah, maka Paskot salahnya salah sendiri gitu. Katakanlah gini, Pak. Kepada Muhammad. Ya, situ gini, Pak. Ya udahlah. Bukan, ini oke, karena Bapak menyebut nama saya, oke ya. Karena Bapak menyebut nama saya bilang begini, oke. Seluruh manusia di bumi mengikuti Scott. Ya kan? Kalimat kedua. Jika Scott salah, maka yang salah itu hanya Scott. Masuk akal nggak itu? Seluruh manusia di bumi mengikuti Scott. Kalimat kedua. Jika Scott salah, yang sesat. Jika Scott sesat, yang sesat cuma Scott. Gimana? Cocok? Itu pemahamannya begini, Pak. Itu maksudnya jika Muhammad melakukan salah, kan? Iya, saya tidak bilang Muhammad sesat loh. Saya hanya konteks ayatnya, redaksinya kan Pak Scott mau arahkan ini. Saya paham, Pak. Saya paham. Jadi maksudnya ayat yang pertama itu menerangkan bahwa Muhammad yang salah, yang dia ajarkan yang ayat yang pertama itu ya nggak ada hubungannya. Kami nggak dapat. Saya kurang tahu. Bapak yang lain bisa dapat nggak? Yang bisa jelaskan pasal itu saya kurang tahu kalau orang yang lain. Kalau saya nggak ngerti. Salah sendiri loh. Ayat yang pertama kan Nabi Muhammad mengajarkan kebaikan. Kan semua umat harus mengikuti. Ya, dasarnya ke Muhammad ya, untuk mengikuti Allah. Yang salah karena dia sudah ajarkan kebaikan. Kita ikuti kebaikannya. Kalau dia yang berbuat salah, ya dia yang salah. Itu Pak konteksnya. Seperti itu. Kan semua orang mengikuti Muhammad, Pak. Ikutan salah lah orang yang lain. Ya, mereka ikutan sesat. Itu cerita lain, Pak. Kita berbicara logical sentence di sini, logical framework.
framework di kalimat ini dulu. Masalah Muhammad sesat atau tidak itu cerita lain. Iya, Saya tidak terus berbicara itu dulu. Ya gimana? Kan saya bilang, ini saya kasih contoh ya, sekali lagi saya kasih contoh. Ini pelajaran SMP nih. Ya, silakan coba. Oke, Pak Kaskut. Oke. Manusia mengikuti Muhammad itu cuma untuk hal-hal yang benar saja gitu. Kalau ada yang sesat itu manusia mengikuti. Saya belum sampai ke sana. Saya belum sampai ke sana loh. Ya, tapi akhirnya ke sana juga kan? Akhirnya ke sana juga kan? Iya, nanti kita ke sana. Ya udah. Tapi saya belum sampai ke sana. Hanya hanya untuk logical dari kalimat ini aja gitu loh. Kalimat awalnya juga mesti dibuat begini. Semua manusia mengikuti Muhammad untuk hal-hal yang benar. Itu kalimat pertamanya. Berikutnya jika masalahnya kesalahan, itu berarti Muhammad sendiri yang salah. Masalahnya tidak seperti itu yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dibilang semua manusia itu wajib itu. Karena kenapa? Ya, ikut barang siapa menaati. Ya, mentaati mana ada dibilang begitu? Mana ada dibilang begitu? Mana ada menaati yang salah? Mana ada dibilang begitu? Muhammad mengajarkan kebenaran kan? Nah, itulah yang cerita. Ya, berarti itu cuma mau jin kata aja. Oke, lanjut dulu, lanjut. Nanti kita sambung lagi ya. Diingat ya Pak. Nanti dipelajari lagi ya untuk 34-50 ini ya Pak. Udah jelas ini. Lanjut dulu yang lain. Baik, silakan Pak Aceh. Jadi begini. Pak Aceh ngajak ngomong jin, Pak Aceh duluan nih gara-gara ini ngomong jin lagi nih Pak Aceh. Iya, maksudnya biar semua orang tahu bahwa di Al-Quran itu ada pengajaran jin. Nah, jangan terkecoh oleh jin. Biar semua orang Muslim itu tahu, oh ternyata di Al-Quran itu ada pengajaran jin gitu maksudnya. Jadi biar semua tahu. Itu fitnah. Iya. Janganlah mengikuti jin, karena jin itu ngajaknya jahat, membunuh, bom, itu kan jin ngajakannya. Cuman kan nggak nyadar orang karena kelihatannya yang ngomongnya kayak ustadz gitu. Ya, sepakat deh Pak Muhammad Aceh. Betul itu Pak. Iya. Makanya jangan terkecoh dengan casing. Kalau casingnya Asus, di dalamnya cuma ini apa namanya? Kayak Pak Aceh ya. Iya. Jadi harus lihat, jangan lihat casing lah. Lihatlah Muhammad Kace ini. Tampangnya orang Batak, tapi orang Sunda. Begitu. Oras. Boleh oras, tampang Batak. Tahu nggak Batak? Batak itu bersama Allah tak akan kekurangan. Muhammad Kace tidak pernah kekurangan. Karena bersama Allah. Itu Batak. Begitu teman. Nah ini kerajaan Batak ini. Jadi saya udah jadi raja di Batak itu dulu. Dasar gagah Pak Kace ini. Iya memang. Jadi gini lah intinya begini, kita mau yang diikuti yang mana, yang dekat dengan jin atau dekat dengan Allah itu aja lah, karena kita semuanya tidak abadi di dunia. Ngapain kita rebutan paham yang nggak jelas, rebutan pepesan kosong. Kita taat aja kalau memang di Quran ada begini, nggak usah diperdebatkan, karena memang semua orang juga merasa benar semua orang. Tidak ada yang merasa salah. Nah repot itu merasa benar, tapi kalau ada yang mengalah, ini akan cair begitu. Cair. Kemana arahnya nih kita? Mau masuk surga apa neraka? Ikut surga jelas, mengikuti Yesus, Isa Al-Masih. Ke neraka jelas, walau alam ikut Muhammad. Dan begitu. Muhammad itu walau alam, masuk surga apa kagak, nggak tahu, masih didoakan oleh umatnya. Nah itu begitu nyadar kita, ya. Jadi kalau kita masih mendoakan Nabi Muhammad, sementara kemerdekaan Indonesia itu bukan karena Nabi Muhammad. Saya sebut aja memang orang bukan didoakan Pak Kace. Memuji. Oh iya. Rasulullah itu tidak perlu didoakan lagi. Dia sudah punya sifat maksum, sudah dijamin. Ya udah, putus asa. Persoalan di masumnya ini tidak ada ayatnya di Al-Quran. Itu kan hanya di kitab kuning. Ya, saya paham betul itu. Saya ada paham Pak Kace. Jadi di masum itu hanya di kitab kuning adanya. Di Al-Quran nggak ada. Silakan tampilkan ayatnya kalau ada Muhammad dimaksum di Al-Quran. Jadi kita sebentar jangan ada. Coba. Nggak apa-apa. Biar tambah ngobrol aja sambil saya cari. Kalau nggak dapat ya berarti nanti itu PR saya. Saya nggak hafal Al-Quran Pak Kace. Iya. Karena selama di dalam Islam 36 tahun saya tidak menemukan Muhammad itu
menyelamatkan, Muhammad itu dimaksum, begitu. Yang saya temukan itu ketika di pesantren Muhammad dimaksum itu kata Ustadz yaitu di kitab kuning itu. Sebentar, Maka saya Pak Muhammad beritahu Kece. kepada dunia. Ya. Boleh saya bertanya, Pak? Boleh. Ya. Oke. Kalau dalam pemahaman Pak Kece dulu mungkin waktu sebelum agama sekarang, Bapak keselamatan kan? Seperti itu ya? Gimana? Mengharapkan di agama yang sebelumnya Pak Kece itu. Ini kan jelas. Ya, Nabi Muhammad itu membawa keselamatan kan sebelumnya. Iya, Ya, dulu. tapi tidak ditemukan ya, tidak ditemukan Pak Kece. Ya. Kenapa Pak tidak ditemukan? Ya memang tidak ada ayatnya di Al-Quran. Oh tidak. Nah, oke Pak. Kenapa Bapak tidak melihat ajarannya yang baik-baik Pak? Ya kalau yang baik cuma gitu aja saya juga bisa. Tanpa Muhammad juga bisa. Yang tidak mengikuti Muhammad juga banyak yang baik. Ya maksud saya ajaran-ajaran yang baik yang berhubungan dengan akhlak, yang berhubungan dengan ketuhanan, yang berhubungan dengan ibadah. Apa Pak Kece sempat belajar tentang itu Pak dulu? Ya, kalau dulu saya sebelum ke Arab, sebelum belajar di Arab, ya mencintai benar itu yang baik-baik, sholat itu baik, ya, sholat itu baik. Oke. Apakah Nabi Muhammad tidak mengajarkan keselamatan, Pak? Tidak. Pak Kece. Ya, tidak. Nabi Muhammad itu mengajarkan perang Badar, perang Uhud. Ya. Oke. Terus dia kan ajarkan kita sholat. Sholat itu kan untuk kita, untuk ibadah kepada Tuhan, diajarkan kebaikan, tentu untuk keselamatan, kan Pak? Apa itu bukan untuk keselamatan? Tidak ada. Tidak diajarkan keselamatan, yang diajarkan mendirikan tiang agama, agar kelihatan agama Islam harus melakukan sholat 5 waktu setiap hari 5 kali, itu aja yang diajarkan. Tidak ada mengajarkan keselamatan, mengajarkan agama iya. Karena memang harus membanggakan agamanya harus ditinggikan. Tapi kita setelah kan saya tahu bahwa agama itu politik, maka saya tinggalkan. Agama itu politik, ya. Ya, kita kan beribadah kan untuk diri kita. Diminta. Oh iya, beribadah itu untuk diri kita. Apakah itu bukan kita untuk dimintakan kan kita beribadah keselamatan Pak. Sinyalnya benerin dulu, nggak dengar saya, nggak bisa nyimak ngomongannya. Iya. Oke. Bingung banget. Oke, lanjutkan dulu Bang Wan. Pak katanya aja dulu, Pak katanya aja. Iya. Jadi sebenarnya umat Islam ini melakukan sholat tapi tidak paham maksud tujuan sholat. Arti definisi sholat juga tidak paham. Karena sholatnya hanya ikut-ikutan orang tuanya, turun-temurun begitu. Sholat itu berserah diri Pak Kece, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kok bukan sih? Ya tunjukkan ayatnya kalau memang seperti itu, sholat itu merendahkan diri. Ya bukan kayak gitu maksudnya. Makanya kita nanti Pak Kece ini langsung ayat, kalau kita ngomong langsung ayat mana mengatakan seperti itu. Lah iya, itu kan intinya. Sholat itu apa sih? Yang menyembah Tuhan. Bukan. Berserah diri. Apa-apa. Itu bukan sholat. Ya terus apa? Kalau sholat 5 waktu itu kan sudah jelas dalilnya. As-sholatu imaduddin. Sholat itu mendirikan tiang agama. Kan itu dalilnya. Iya. Jadi saya berbicara itu selalu ada dalil. Jangan sholat itu ngomong gitu ya. Sholat itu tiang agama. Terus terus di mana ibadahnya? Kata ibadahnya di mana? Ayo. Sholat itu tiang agama. Iya. Terus kalau pengertian tiang di situ, tiang itu dipakai apa? Untuk bendera Pak Kece? Iya benar, merah putih, Pancasila yang benar itu. Kalau tiang mau diartikan tiang kayak gitu nggak bisa Pak Kece. Terus lalu as-sholatu imaduddin menurut Anda gimana penafsirannya? Apa maksudnya itu? Imaduddin itu. As-sholatu imaduddin menurut Anda apa? Kalau menurut saya kan tiang tadi, kalau menurut Anda apa?
as-salatu, Imani sholat din. itu tiang, iya, sholat itu tiang agama ya kan. Nah, Kan di dalam Islam kan apa? Satu-satunya kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau puasa bagi yang mampu. Iya kan? Kalau sholat nggak bisa ditinggalkan Pak Kajek. Kalau sakit ya berduduk. Kalau nggak bisa duduk baring. Kalau nggak bisa baring dalam hati. Nggak bisa dalam hati ya disolati. Nah, Itu tiang agak. Siapa bilang sholat tidak bisa ditinggalkan? Anda sholat malam bisa tinggalin. Besok ketemu Iya. lagi subuh. Tinggalin lagi. Besok ketemu lagi duhur. Ketinggalin lagi. Ketemu lagi asar. Anda suka tinggal sholat nggak nyadar. Begitu. Bukan itu maksudnya Pak Kace. Lalu Bukan apa? Yang namanya tinggal sholat itu bagaimana coba? Perintah jangan ditinggalkan, dirikanlah sholat. Tapi kalau meninggalkan bukan melanggar perintahnya, bukan maksudnya tidak tidak bisanya itu perintahnya jangan tinggalkan sholat. Ya, sekarang begini. Sama Pak katanya aja ya, Anda ya. Pak Bang Wan, begini. Anda mau taat kepada Allah atau mau taat kepada agama? Karena sholat itu perintah agama, bukan perintah Allah. Taat Allah dan Rasul-Rasulnya. Ya, kalau taat Rasul-Rasulnya ikut Isa dibaptis dong. Kalau enggak begitu berarti enggak taat Rasul-Rasul. Ayo. Lah Anda yang diperintahkan taat kepada kitab-kitab Allah aja Anda taati cuma hadis doang yang tidak dikenal oleh Allah. Hadis itu tidak dikenal oleh Allah, yang dikenal oleh Allah itu Taurat dan Injil. Hadis itu Rasul, Pak Kacek. Kan diperintahkan taat kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Hadis itu cerita, riwayat. Iya, riwayat siapa? Rasul Muhammad Kacek ini, Rasul. Hadis itu kan hadis perintah Rasul kan? Bukan, itu para imam. Kenapa bukan? Iya, tapi kan kata Rasulullah, berarti kan perintah Rasul. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Belum tentu perintah Rasulullah, belum tentu. Lah ya, makanya kan ada di dalam hadis itu harus ada yang namanya hadis ini. Pak Kacek ini harusnya Pak Kacek yang lebih tahu hadis mutawatir, hadis sahih, hadis dhaif apa. Tahu semua Pak Kacek. Iya, jadi umat Islam ini menggunakan hadis mana yang dhaif, mana yang sahih, mana yang mutawatir juga nggak tahu. Makanya tidak ada siapa yang nggak tahu membantah Muhammad Kacek. Ya, kalau memang pada ngerti itu, ya harusnya dibantah dong Muhammad Kacek. Muhammad Kacek mengatakan, Nabi siapa yang paling dekat dengan jin? Muhammad. Ada yang bisa bantah? Nggak ada. Saya yang bantah Pak Kacek. Iya, ya udah bantah aja. Yang penting jangan asumsi bantahnya. Ya, dalil karena penonton kita ini orang intelek, ada dosen, ada jenderal, ada polisi, ada pengacara. Ini penonton kita ini orang-orang intelek loh. Makanya kalau ngomong tanpa dalil di sini jangan malu-maluin gitu. Lah iya, jangan memplesetkan dalil. Sama Pak katanya aja, Pak katanya. Silakan. Kalau Pak Kacek dulu. Kalau memang Pak Kacek ini memplesetkan dalil, tolong diplesetkannya kemana arahnya? Orang saya berbicara yang sebenarnya tidak diplesetkan. Contoh, ini contoh ya. Saya berbicara orang yang dekat dengan Allah, orang yang terkemuka dunia akhirat Isa Al-Masih. Dasar ayatnya ada. Surah 3 Ali Imran ayat 45. Itu diulang-ulang biar semua orang tahu dan dengar. Mana diplesetkan kemana? Kalau dikatakan Muhammad terkemuka dunia akhirat, nah saya memplesetkan namanya. Begitu. Ya, itu kata yang digunakan juga digunakan untuk Musa juga sih sebenarnya. Enggak, di ayat itu dulu, jangan lari ke Musa ya. Ke ayat itu kata yang digunakan untuk mengatakan bahwa terkemuka juga digunakan di pada Musa. Jadi tapi ya sama-sama Nabi bisa lah. Bisa ditampilkan ayatnya coba pada Musa terkemuka dunia akhirat. Ada nggak buat Musa? Silakan, bisa nggak tunjukin ayatnya? 33 berapa ya? Silakan tampilkan. Biar orang lain yang dengar itu punya ilmu. Saya juga
bukan orang sempurna, makanya perlu juga saya mendengar. 3369. Tapi di kata-kata sini kedudukan yang terhormat di sisi Allah. Katanya itu adalah wajihan. Wajihan. Kata wajihan itu di 3369 diterjemahkan dengan terhormat di sisi Allah. Tapi kalau di 33 apa yang Isa Al-Masih 354, 355. 345 ya. 345. Wajihan yang sama diartikan dengan terkemuka. Sebenarnya terkemuka di dunia akhirat dan terhormat di sisi Allah itu ya kurang lebih sama lah. Di sisi Allah itu dunia dan akhirat juga. Beda kalimatnya antara terhormat dengan terkemuka beda. Jadi ya, tapi kata yang sama dipakai kan itu. Katanya sama-sama kata wajihan. Beda tergantung konteksnya di mana. Bisa samanya tuh di mana gitu. Atau terhormat dengan terkemuka beda. Iya. Ini kan dunia akhirat. Kalau ini kan terkemuka di dunia doang. Sisi Allah itu dunia akhirat bukan? Kalau di sisi Allah itu neraka, ya. Kalau di sisi Allah itu neraka. Makanya kalau mudah-mudahan dunia akhirat. Kalau mudah-mudahan Zulkarnain diterima di sisi Allah ya jelas di neraka, karena sisi Allah itu neraka. Sisi Allah itu meliputi dunia dan akhirat. Saya pokoknya kata-kata sama wajihan sama dipakai lah. Kalau misalnya Isa dianggap Tuhan di situ ya, Musa juga mesti dianggap Tuhan ya. Kalau dengan menggunakan kata terhormat wajihan aja ya. Enggak, ini kita berbicara tentang terkemuka dulu. Ayatnya kan jelas, surat 3 Al-Imran ayat 45, terkemuka dunia akhirat. Terus dia kembalinya kepada Allah juga jelas ayatnya. Nah, beda dengan Muhammad. Dan tidak ada ayatnya untuk Muhammad yang seperti itu gitu loh. Kenapa Anda banggakan Muhammad begitu? Ya, sama-sama nabi. No big deal. Bukan masalah sama-sama nabinya. Jadi kita berbicara tentang terhormat di hadapan Tuhan gitu. Ya, nah, ayat terhormat kepada Muhammad di hadapan Tuhan yang mana gitu. Supaya orang yang dengar, yang nonton ini dapat ilmu gitu. Muhammad, Musa, Isa, semua nabi. Jadi ya sama semua. Coba Muhammad. Memang nabi itu kata pengikutnya, Muhammad nabi kata pengikutnya, kata Anda. Tapi kan kata umat Kristen kan tidak begitu. Ya kan yang diomongin di Quran. Quran kan di mana ayatnya Muhammad itu terkemuka dunia akhirat? Enggak ada di sini. Enggak ada ya. Ya dengar ya para penonton bahwa Muhammad itu tidak bisa menjadi terkemuka dunia akhirat, tidak bisa menyelamatkan. Jadi mulai malam ini harapan saya kepada para pengikut Muhammad yang cinta buta nyadar lah ya. Jangan-jangan kena pelet itu batu hitam aja. Pak Kece. Iya Pak. Pak Kece. Lawan terkemuka apa Pak Kece? Terkemuka ya hina. Enggak, lawan terkemuka apa? Terbelakang kan? Terbelakang. Terbelakang, iya. Anonimnya, sinonimnya begitu. Terkemuka semua nabi itu mendapat tempat yang terbaik di sisinya Pak Kade. Iya, cuma Muhammad doang yang tidak mendapat tempat di surga. Siapa bilang? Ya, aku nanya gantian nanya Pak Kade. Ya udah, aku nanya ya. Iya. Pak Kade Trinitas atau apa ini? Iya, Trinitas. Mohon maaf, saya potong sebentar ya, Pak Wan. Di sini saya tidak membolehkan untuk membicarakan Trinitas atau Oneness. Silakan dilanjutkan. Enggak, takutnya salah ini, Mbak. Makanya saya tanya dulu. Takutnya karena kan pemahaman beda. Tidak, Pak. Tidak. Di dalam kasih Tuhan Yesus itu perintahkan kasihnya keselamatannya untuk semua manusia. Di forum ini tidak ada bicara Tritunggal dan Oneness. Silakan dilanjutkan yang lainnya. Silakan Pak Kasih atau Pak Bom dilanjutkan. Kalau Pak Kasih sudah selesai silakan. Saya mau nanya Pak Kasih. Kan nanya Trinitas. Ya jelas saya Trinitas, makanya saya hidup. Tubuh. Ya saya nanya ini Pak Kasih. Itu kan jiwa dan roh. Itu Trinitas, jadi satu. Allah Bapa siapa ya? Allah Bapa,
Allah Anak, Roh Kudus ya. Ini pernah terpisah nggak Pak Kacek dari ketiga ini? Baru dengar Allah Anak. Maksud Gimana ayatnya Allah Anak? Ya terus siapa Bapa, Yesus, Roh Kudus. Ya. Ini ketiganya ini pernah terpisah nggak? Tersisa 2 atau tersisa berapa? Tidak. Menyatu. Menyatu ya. Iya. Bapa, Yesus, Roh Kudus. Ketika Yesusnya mati disalib di situ, berarti kan tersisa 2 Pak Kacek. Enggak tergenap ya? Enggak. Mungkin bagi yang tidak paham Roh Kudus ya iya terpisah karena memang prinsip ada itu tiga wujud. Jadi ada 3 ibarat gini contoh. Iya, 3 pribadi kan? Jadi begini, ini kan hitung-hitungannya 3 pribadi. Kalau matematika 1 ditambah 1 2. Baik. 1 tambah 2 jadi 3 Sebentar, itu matematika. saya potong, mohon maaf sebelumnya. Tapi kalau hitungan sosial enggak seperti itu. Baik, 2, sebentar Pak Kacek, Pak Wan. 1 ditambah 1 sama dengan 1. Kenapa bisa begitu? Ibarat contoh, ayam di kandang 1, ditambah 1 musang, habis tinggal 1 musangnya aja. Itu ibarat hitungan begitu. Oke, gitu. Mantap Pak Kacek. Sebentar Pak Kacek. Silakan Pak Scott tadi ingin menambahkan Pak Scott. Silakan Pak. Oke. Pak Scott monitor Pak. Silakan Pak. Iya, apa namanya ya? Saya itu menarik itu. Sebenarnya pertanyaan Pak Wan itu valid ya. Nah, jadi yang apa namanya? Yang sayangnya, yang sering saya temui teman-teman Muslim ketika bertanya, mereka pikir kan, saya pikir kita sudah sangat lama ya. Ini diskusinya kan sudahlah sangat lama dan sudah kita pahami bersama bahwa Yesus itu adalah firman Bapa. Saya pikir semua orang sepakat bahwa Yesus adalah firman Bapa. Ya kan? Jadi ketika firman Bapa itu menjadi manusia, banyak teman-teman Muslim berpikir, oh sama seperti kita mengeluarkan handphone dari kantong terus terpisah dari badan kita, ya kan? Nah jadi terlepaslah handphone itu dari badan kita. Tidak seperti itu Pak. Firman Bapa bisa menjelma di mana saja dan di waktu yang sama pun boleh. Nah firman Bapa itu sekalipun dia menjadi manusia bukan berarti dia terpisah dari Bapa itu. Tidak. Kita tidak pernah berpikir, orang Kristen dan teologi Kristen tidak pernah berpikir bahwa ketika Yesus firman Bapa menjadi Yesus lalu dia terpisah dari diri Bapa. Tidak. Itu dia. Nah, masalah apakah ketika Yesus ketika dia mati di kayu salib itu doktrin itu loh. Ya. Nah, itu adalah, sekali lagi saya ulangi ya, bahwa masalah ketika Yesus disalibkan di kayu salib, dia dalam kondisi sebagai manusia, dia dalam jelmaan sebagai manusia. Apakah dia terpisah dari Bapa? Apakah dia terpisah dari Bapa pada saat itu? Kan ketika dia mati kan dia bilang, Bapa, di tanganmu kuserahkan nyawaku. Sejak kapan dia terpisah? Gak pernah. Tidak pernah. Jadi banyak orang berpikir ketika firman Bapa itu menjadi manusia lalu Yesus itu berpisah dari Bapa. Itu sesuatu pemikiran yang kurang tepat. Ya? Berpikir begitu. Kalau saya nanya gini Bang, kalau saya nanya kayak gini Bang, firman yang menjadi manusia, berarti firman Tuhan itu pernah mati? Yesus yang dalam kondisi manusia, dia pernah mati. Itu benar, itu doktrin kekristenan. Firman Tuhan yang menjadi manusia, berarti firman Tuhan pernah mati. Manusianya mati, dia manusia, Pak. Iya. Iya, kan firman yang menjadi manusia Bang tadi. Iya, berarti firman Tuhan pernah mati. Pernah ini yang saya bilang tadi kan. Ini yang saya bilang tadi.
teman-teman Muslim berpikir ketika firman Bapa mengeluarkan firman, lalu dia pikir seluruh kata-kata atau seluruh firman Bapa itu udah habis, jadi tinggal Bapa itu di surga itu nggak punya firman lagi. Dipikirnya begitu. Oh, berarti bukan satu-satunya, Enggak bukan dong. satu-satunya Yesus itu menjadi firman. Enggak dong. Bukan Bapak satu-satunya punya Yesus yang firman. menjadi firman. Nah, Firman banyak. Firman itu tak terbatas, Pak. Iya. Oh iya, berarti Nggak bukan terbatas. satu-satunya Yesus firman-Nya. Cuma Firman itu udah bersama-sama dengan Allah kok. Kemampuan. Nah, ada kalanya firman itu menjelma menjadi manusia. Sudah. iya, Kalau berarti misalnya firman Bapak berarti itu, firman kalau Tuhan Bapak, pernah mati. Sebentar. Kalau Bapak misalnya ya kan, firman Bapak yang lain misalnya menjelma dari yang lain dalam waktu bersamaan di tempat yang berbeda, ya suka-suka dia lah. Suka-suka dia, itu firman dia kok. Yang kita kenal bahwa ada firman Tuhan, firman Allah itu telah menjelma sebagai manusia. Itu yang kita ketahui. Ngapain kita bicara-bicara yang lain? Ya kan? Itu yang jelas. Makanya saya tanya Bang, firman Ini saya tambahkan sedikit supaya lebih jelas ya. Jadi ketika firman jadi manusia ya, bukan berarti itu firman seluruhnya melekat. Nah, ketika kedagingan jasmani meninggal, itu firman itu tidak mati, Pak. Dia kembali ke hakikat firman itu sendiri lagi gitu loh. Jadi begini, kalau firman dapat jadi manusia, apakah manusia yang sudah dijadikan firman itu dengan kuasa firman yang ada di manusia itu menjadikan dirinya kembali kepada firman lagi? Kan bisa, Pak. Jadi jangan dianalogikan. Ketika saya tahu jalan pikiran Pak Bang Wan ini ya, bahwa kalau kayu sudah dijadikan kursi ya, itu kursi apa bisa tetap jadikan kayu? Kan bisa, Pak. Bukan Bang, kan bukan gitu, Bang. ya. Bukan Jadi, ke sana. Saya tahu itu saya yang tahu, arah Bapak itu saya begitu, tahu Pak juga, Bang. saya tahu juga itu, tapi Baik. saya bukan ke sana, Bang. Makanya logika saya nggak Bang Wan itu kesana, saya Bang. tahu ketika menjadi manusia, maksudnya manusia mati ya habis lagi lah firmannya ikut mati. Bukan begitu, Bang, logikanya gitu loh. Bukan itu, Bang. Ini kan tadi dikatakan firman yang menjadi manusia. Kalau iya tahu. manusianya itu mati, berarti firman Tuhan itu pernah mati. Oh, tidak, Bang. Firman itu Enggak, kan firman yang Allah, menjadi Bang. manusia tadi itu, Bang. Kalau Abang bilang firman mati, berarti Abang merendahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah mati, Bang. Enggak, yang mati di salib itu kan manusia, Bang. Firman yang menjadi manusia. Iya, menjadi manusia, tapi firmannya kan yang melekat pada dirinya. Masih ada, itu kan masih tidak ada mati. ya. Masih ada. Iya Ya? dong. Wah, firman itu tidak terbatas, Bang. Oke. Ya. Silakan Pak katanya. Ya, silakan lanjut yang lain. Giliran siapa lagi? Saya Kak, giliran saya Kak. Giliran saya Kak. Pak Giliran katanya. saya Kak. Mana Pak katanya? Kalau wujud Yesus pernah mengalami mati, kita lihat di Wahyu 1 ayat 17-18. Itu jelas. Wahyu 1 ayat 17-18. Itu jelas mengatakan, aku telah mati, tapi lihatlah aku hidup untuk selama-lamanya. Jadi telah mati itu pernah mengalami kematian tubuh manusia itu. Ya. Jadi kalau memang kita tidak ada Roh Kudus di dalam hati kita, dia nggak nyambung. Itu. Jadi kalau supaya nyambung, bagaimana caranya? Ya, supaya dibaptis dulu, baru akan nyambung. Artinya membuka hati dulu, mau menerima Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Kalau di dalam hati kita masih ada jin, nggak mau keluar dari diri kita, terus menolak firman Tuhan. Karena jin memang sifatnya tidak mau tunduk kepada firman Tuhan. Mereka lebih tunduk kepada gurunya, kepada pimpinannya, itulah jin. Ya, iblis itu nggak mau tunduk kepada Adam. Ya, kalau malaikat taat terus, begitu bedanya. Ya, itu hati jinnya keluarkan dulu, makanya dipakatannya dengan Bang Wan ini keluarkan dulu, Bang Sal itu keluarkan dulu jinnya dalam diri. Itu emang Karena makhluk ya. Baik. Yang suka membisikkan dalam hati itu dari jin dan manusia. Makanya kita harus keluarkan dulu jinnya.
Oke, terima kasih Pak Kace. Saya lanjut dulu ke Pak Bom Bom ya. Dari Pak Bom Bom nanti bisa berdiskusi bersama dengan Pak Syal atau Pak Wan. Gantian mungkin Pak Syal ya. Pak Wan Ya, tadi ya. sudah. Silakan Pak Bom Bom. Ya, jadi Jangan begini, tanya sama Pak saya, Wan. Bang. Bang, jangan. Enggak, Tanya aku Sil aja. nggak tanya. Aku nggak tanya. Nanti Bang Wan, nanti Bang Wan lagi minta Assalamualaikum, saya tidur dulu ya. Enggak. Aku nggak tanya, Bang Wan. Gini Bang Wan, saya kan sudah berapa kali jelaskan ke Bang Wan. Nanti Bapak baca di Alkitab aja, ya. Kejadian 1, ayat 1, 2, 3. Pada mulanya Allah berfirman, pada mulanya Allah, ya. Allah itu Bapa. Kemudian roh Allah melayang-layang, itu roh Allah. Kemudian firman, ya. Jadi gini loh Pak, Yesus itu adalah terang. Jadi saya kasih ilustrasi Pak ya. Bapak kan sering bilang logika. Nah, coba Bapak keluar, Bapak lihat matahari. Matahari itu ibaratnya Bapak ya. Ini saya kasih ilustrasi. Malam Bang, ya? nggak ada matahari malam. Maksudnya besok. Oke. Santai. Emangnya malam terus kan? Ya, kita santai aja. Kita relax. Santai. Ya, nanti saya bicara ke depan lagi. Ntar. Matahari kan, Bapak kalau lihat matahari, saya tanya, Bapak bisa lihat matahari di mata telanjang nggak? Nggak bisa nggak? Bisa sekilas Bang. Sinarnya aja. Nggak bisa mampu Pak, paling cuma sebentar langsung nggak mampu Pak, terang. Nah, betul. Jadi gini Pak, nah, matahari itu ibaratnya Bapak Pak. Terus matahari itu mengeluarkan apa Pak? Cahaya ya? Iya. Cahaya ya? Nah, iya. Matahari mengeluarkan cahaya. Itu cahaya dari mana Pak? Dari matahari kan? Dari matahari. Ah, ini saya kasih ilustrasi buat Bapak. Jadi cahaya itu firman Pak. Jadi firman itu karena Yesus berkata, akulah terang dunia. Makanya dia menerangi dunia ini, Pak. Bapak paham sampai sini logika? Kita bicara logika, Pak ya? Oke. Kemudian, Pak, Bapak coba lihat. Bapak coba kalau pada waktu malam tiba, matahari terbenam. Ya. Ibaratnya gini aja, Pak. Kita berdiri di luar, Bapak punya tangan ini kena panas matahari. Terus karena sudah sakit terlalu panas, Bapak punya badan, Bapak masuk cari tempat yang sombar, di bawah pohon kah? Tapi Bapak sudah tidak kena panas matahari, tidak kena cahaya panas matahari ya. Tapi Bapak badan masih ada panas nggak? Rasa panas nggak? Betul. Nah, sinar matahari menimbulkan panas. Panas itu yang namanya Roh Kudus, Pak. Ini saya kasih ilustrasi. Jadi setelah matahari tenggelam, ya, kemudian sinar matahari tenggelam, tapi setelah malam, Bapak coba naik di atas genteng, seng. Bapak pegang seng, masih panas nggak? Masih panas nggak? Nah, itulah yang kami terjadi. Enggak, ini kasih ilustrasi, Bang. Kita santai aja. Oke. Kan, Bang Wan ini kan inginkan sesuatu logika kan? Makanya gini Pak, matahari kalau udah terbenam jam 7 malam, taruhlah ya contohnya jam 7 malam. Jangan kelamaan lah, jelas pasti seng dingin. Jam 7 malam, mataharinya udah tenggelam, datanglah bulan, kemudian udah gelap, ya sinar matahari sudah nggak ada, toh gelap gulita. Contoh taruhlah bulan gelap ya, nggak ada bulan purnama ya, bulan gelap. Terus Bapak pegang atap seng, masih panas kan? Nah itulah yang kita sekarang orang Kristen itu, Tuhan Yesus memberikan kita penolong namanya Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam kita Pak. Itulah efek dari sinar matahari itu. Sinar matahari itu adalah firman. Terang dunia itulah. Yang kita rasakan sekarang ini panasnya itu istilahnya Roh Kudus. Ini perumpamannya Pak. Jadi matahari itu satu, tapi dia mengeluarkan tiga pribadi, tapi satu hakikatnya satu matahari Pak. Itu maksudnya ilustrasinya Pak. Sampai sini Bapak paham ya? Paham. Nah, itu sudah. Saya kasih note sebentar, menilai. Saya kasih note sebentar, Pak Bung. Kasih note sebentar di. Boleh. Oke, matahari terdiri dari bentuk cahaya dan sinar itu. Kalau kita buat persamaan, berarti matahari sama dengan bentuk sinar tambah cahaya gitu. Nah, kalau misalnya dibuat kalau logika ya, matahari, sinar, cahaya itu tidak akan sama. Maksudnya gini, kalau misalnya matahari itu X,
bentuk cahaya dan sinar itu ABC, A tambah B tambah C, maka A tidak pernah akan sama dengan X, B tidak pernah akan sama dengan X, C tidak pernah akan Begini, sama dengan Pak. X. Maka Begini, Pak. Bapak jangan bentuk entar. Nggak. Bapak udah nggak ke logika, Pak. Ntar, Pak. ya kan Bapak tadi mau ngajak masuk rumus logika. matematika. Iya, Kan tadi Bapak ngomong udah mau logika, masuk ya. Bapak. Entar, saya tanya Bapak dulu kembali. Mhm. Bapak mengerti nggak? Bapak sekarang rasakan efek dari matahari apa aja? Saya tanya dulu. Iya, matahari semua ada panas, ada cahaya. Jadi kalau dibuat bagian-bagian, itu berarti matahari Pak, terdiri gimana dari kalau nggak ada cahaya? Maksudnya begini loh, Pak. Bapak nggak mungkin kan bukan anak kecil yang saja bahasa Indonesia lagi yang baik dan benar. Minta maaf. Ini Pak, di mana ada terang, di situ tidak ada kegelapan, Pak. Bapak paham nggak? Iya, tapi Jadi kan kita ngomong matahari, tadi bagian dengar Bapak Pak, kan saya ngomong tidak tentang bicara, bagian-bagian tadi. Tadi dengar ngomong Pak, tentang saya tidak bagian-bagian bicara kan? matahari terdiri dari batu, tidak terdiri dari api. Bapak kalau lihat matahari dekat itu terdiri dari matahari itu dari tanah, ada ada apinya. Yang Kita buat bicara ini yang bagian ada di yang dunia, buat Pak. yang membagi 3 kelompok tadi Bapak sendiri sebenarnya kan? Gini Pak, saya Yang membagi 3 berbicara kelompok ini Pak. kita Ntar Pak, kita bicara ini ada dalam dunia Pak. Yang Bapak lihat realitanya, logikanya. Iya, Efek logika, dari secara matahari logika. itu gini Pak. Yang Bapak rasakan di dalam dunia ini apa Pak? Efek dari matahari. Kan cuma 2 Pak. Terang Ya berarti dan ya, panas. berarti matahari sama dengan terang dan panas. Jadi 2 aja berarti. Matahari sama dengan terang dan panas. Terus Dan Bapak terang bisa lihat tidak matahari berpengaruh. nggak? Ya usulnya dari mana? Ya ada bentuknya. Yang mengeluarkan panas dengan bentar Pak. Mengeluarkan panas dengan terang ini dari mana Pak? Dari matahari. Dari bulan atau dari matahari? Dari matahari. Ya udah Pak. Nanti orang netizen yang nilai Bapak itu udah kesan salah karena Bapak nggak bisa. Saya jelaskan sama Bapak tapi Bapak otak pikirnya situ ya udah nggak apa-apa lah. Putus asa. Putus asa. Lo yang ngajak ngomong pakai logika, Tong. Boleh saya ngajak ngomong pakai logika. Logika itu cahaya sama dengan matahari sama dengan bentuk cahaya tambah sinar. Dan cahaya tidak pernah jadi matahari. Tambahkan dikit. Pak Begini Pak, matahari itu ya mengeluarkan cahaya. Cahaya itu kan sampai ke bumi. Makanya Iya, Bapak bisa lihat yang Bapak yang nggak bisa lihat kegelapan itu bisa jadi terang. Ya. Tetap aja ini itu adalah anak bagian kecil dari ketawa Bapak ini. yang ketawain sampean karena membagi 3 tapi tidak bisa membagi boleh 3. saya tanggapi Pak. Oke. Pak Bom. Sebentar saya tanya dulu sama Bapak, Pak. Saya tanya sama Bapak, ntar saya belum selesai. Sekarang saya contoh. Bapak kan bilang utus mengutus ya. Contoh ya, saya kasih contoh aja seperti Bang Wan tanya utus. Sekarang contoh Pak Presiden Jokowi ke luar negeri, ke Singapura lah atau ke Eropa. Yang mengutus Presiden Jokowi siapa? Negara Indonesia. Tanya dulu Bang ini. Negara Indonesia. Bang siapa ini yang Negara Indonesia. Negara Indonesia yang mengutus Jokowi. Apa? Negara Indonesia. Jokowi bertanggung jawab kepada MPR. Jadi negara Indonesia. Negara Ya Indonesia lain, yang mengutus Jokowi. tapi dia pergi ke sana, Mbak. Ntar loh. Yang ngutus dia itu siapa? Negara Indonesia. Ya udah otak pikirnya udah nggak bisa. Bapak ini parah. Ya udah nanti orang bisa menilai. Saya tanggapi Pak Bom boleh Pak. So pakai logika tapi nggak bisa pakai logika. Lucu Bom. Bapak yang lucu Pak. Bapak yang lucu. Boleh saya tanggapi Pak. Berarti matahari mengeluarkan api. Bapak bisa lihat matahari. Saya tanya Bapak bisa lihat matahari punya api dari bumi ya? Bisa ya? Kan Bapak bisa lihat ya? Saya tanya kembali sama Bapak. Nggak bisa. Nggak, saya tanya sama Bapak. Bapak bisa lihat matahari punya keluarkan api bisa dari bumi bisa lihat ya? Saya tanya kembali kan. Ya, gimana caranya matahari mengeluarkan cahaya dari bumi? Matahari ya dari matahari sendiri gitu. Ya ampun, innalillahi. Maksudnya gini. Matahari mengeluarkan cahaya itu karena ada api yang panas. Pertanyaan saya buat Bapak. Bapak bisa lihat matahari punya api dari bumi? Nah, loncatan corona itu saya nggak bisa lihat dengan mata telanjang. Ya, minta maaf Pak. Sekolah baik-baik bahasa Indonesia Pak. Oke. Back to the topic ya. Back to the topic ya. Sebentar. Konyol ya, kamu yang konyol, yang sopan bicara ya. Sebentar, Pak. Jangan bangga dan kebodohan, Pak. Sebentar. Minta maaf. Sebentar, mute dulu, Pak. Mohon maaf, mute dulu semuanya.
Tolong kalau bicara Pak katanya juga, tolong ya dijaga ya, supaya tidak menimbulkan keributan, supaya diskusinya enak. Jadi kalau satu-satu, sebentar Pak Sal, nanti saya mute semua nih. Saya sudah arahkan dari tadi satu persatu. Sekarang saya minta semuanya kembali ke topik. Silakan Pak Kasih. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi tadi Dian sudah ini Kak keluar Kak? Topik Sudah apa yang Pak, mau dibahas? sepertinya sudah Pak. Sudah ya? Silakan Pak Kasih. Ya, silakan Pak. Oke. Jadi kita kembali ke topik ya. Jadi saya hanya katakan sebentar saja masalah Pak Mumpung tadi. Itu sebenarnya hanya ilustrasi, bukan berarti Tuhan itu matahari. Itu hanya untuk menjelaskan saja. Jadi saya lihat udah clear lah itu ya. Kira-kira apa lagi yang mau ditanyakan saudara-saudaraku yang dari Muslim ini? Bang Sal, silakan Bang Sal. Ya, hanya mau apa ya? Mau sampaikan aja, mau tanggapi. Ya, silakan Bang Sal. Sebenarnya sih yang menurut saya ya, mungkin yang dipahami orang Kristen tentang firman juga suara Bang Sal putus-putus Bang Sal. Coba cari tempat sinyal agak bagus. Setiap Bang Sal ngomong putus-putus Bang. Ini udah Pak ya. Jaringan Pak mungkin. Oke. Sebenarnya sih yang di masalah ini masalah tentang firman apa tadi ya semua. Saya pikir ini sudah lama ya masalah klasik ya. Tapi saya dapat. Ya betul. Putus-putus Bang Sal. Cek ya. Dapat kesimpulan dari diskusi ini tentang itu. Saya pikir tentang firman atau apa gitu ya. Mungkin yang dipahami orang putus-putus Bang Sal. Ya. Yang dipahami. Bagaimana? Ya, kawan-kawan terlibat Bang Sal bagaimana? Kasihan Pak Sal sinyalnya. Ya, saya pikir untuk memahami hal yang tadi, mungkin sebenarnya mengenai firman sama Al-Qur'an itu mungkin bagian-bagian dari Tuhan ya, yang mestinya bagian yang Tuhan itu perlu dijadikan Tuhan juga sih. Artinya, aduh, putus-putus. Ya. Gini Pak Sal, saya jelaskan ya, sepintas saja ya, karena ini bukan topik ya. Sebenarnya kalau disebut tiga pribadi tiga pribadi kok kita pahami tiga pribadi itu sebenarnya keliru ya, bukan pribadi yang bersifat entitas ya. Nah itu pribadi lebih bersifat kepada fungsi ya, itu aja ya. Nah, jadi bukan bagian dari Tuhan bukan berarti pribadi kita manusia misalnya gini, saya kan golongan manusia ini ya, pribadinya ada Bang Sal, ada Bang Wan gitu kan, bukan pribadi seperti entitas begitu yang berdiri sendiri, bukan ya. Jadi memang kalau kita itu bukan yang berdiri sendiri dalam arti entitas masing-masing. Iya. Jadi saya kan lebih bersifat pada fungsi. Contoh Pak Sal. Ya. Jadi saya sebentar dulu Bang. Aduh. Sebentar dulu dong. Ya. Supaya berkesinambungan, jangan terputus-putus, ya kan? Ya Pak. Silakan. Nah, jadi begini ya, seperti firman, disebut firman ya. Itu mempunyai tugas, fungsinya ke dalam dunia ini ya, memberitakan kabar baik, dan mengajarkan hal-hal baik, kan begitu. Roh Kudus ya, mengingatkan kita akan dosa dan sebagainya. Hai kakek itu sendiri, Bapak gitu, Bapak itu kan gelar ya. Iya. Nah, Bapak itu roh. Nah, roh yang keluar dari Bapak itu yang namanya Roh Kudus begitu loh. Jadi pribadi yang bersifat fungsi ya, kalau manusia itu tupoksi, tugas fungsi begitu. Nah, tetapi tidak dibatasi oleh Tuhan, bukan berarti Tuhan membatasi kalau ini fungsi apa, bukan, itu kepada fungsi-fungsi yang dijalankan begitulah itu, bukan tapi kalau masalah Trinitas itu ya, itu kan hanya suatu doktrin untuk mempermudah penjelasan saja teologinya. Ya, bukan berarti imannya seperti itu, tidak mengimani itu, bukan. Iman kita tetap pada
Tuhan yang esa begitu loh, ya kan? Masalah biologi itu kan hanya teologi itu dibuat hanya untuk menjelaskan, untuk mempermudah pemahaman saja begitu loh. Jadi menurut Pak putus Bang Sal. Coba cari ke tempat lain Bang Sal. Ya Pak, ini sebentar saya lagi. Sangat disayangkan nih kalau Bang Sal masuk ke sini putus-putus nih karena enak diskusi sama Bang Sal. Iya. Jadi menurut Pak Kasih Karunia yang menurut saya sampaikan tadi, yang saya pahami ya Pak, mungkin yang pahami umat Kristen itu tentang firman, apakah firman itu adalah memang bagian dari Tuhan Pak? Tuhan itu sendiri Pak. Bukan bagian dari Tuhan Pak. Tuhan itu sendiri. Karena setahu saya. Nah inilah ya, kadang-kadang memang kan kalau aktivitas begini, begitu Pak, aktivitas Tuhan begitu, berbicara. Ya, jadi begini Bang Sal ya, kalau saya jelaskan ini mungkin agak makan waktu panjang ya. Jangan kita hanya memahami itu firman gitu kan. Kita ingat firman itu hidup, firman juga punya roh. Ya. Nah, begitu loh. Ya. Nanti Roh Kudus punya firman nggak? Roh Kudus juga punya firman, Roh Kudus bisa berbicara kok. Kan begitu. Nah, itu perlu pemahaman yang panjang begitu ya. Perlu pemahaman panjang. Intinya maka saya katakan kalau kita sebut pribadi, boleh kita sebut pribadi, nggak masalah. Tapi pemahaman pribadi itu bukan pribadi yang berdiri sendiri, pribadi entitas seperti kita manusia, gitu loh. Ya. Nah, begitu. Saya aduh putus-putus saya. Begitu Pak. Putus-putus Bang Sal. Maksud Waduh, putus-putus. Bagaimana, Aubrey? Putus-putus Aubrey. Boleh dilanjutkan? Ya, silakan. Boleh saya. Halo Pak Sal. Pak Sal. Iya, mohon maaf sinyalnya Pak Sal putus-putus. Nanti kalau misalnya putus saya kasih tahu ya Pak ya. Oke, Bu ya. Baik Pak, silakan Pak. Pak, jadi saya Iya, masih putus-putus Pak Sal. Iya, Pak Bu. Sal sinyalnya. Iya, saya Iya Pak. Iya, lanjutkan dulu. Baik Pak Sal. Baik, terima kasih Pak. Silakan dilanjutkan. Oke, silakan. Yang selanjutnya siapa? Baik, teman. Saya mau tanya sama Pak katanya nih. Pak katanya. Halo. Ini lanjutan tadi. Karena signalnya Pak Sal putus-putus jadi gini Pak. Saya mau tanya Bapak satu sama Bang Wan. Sorry ya. Oke, go ahead. Saya tanya sama Bang Wan. Bapak kira-kira terdiri dari apa saja, Pak? Bapak kan pada hakikatnya kan satu kan manusia. Terus Bapak terdiri dari berapa sifat? Bapak punya tubuh ada nggak? Oke, tubuh, jiwa, dan roh. Itu satu nggak dalam jiwa Bapak? Satu, berarti satu sama dengan sepertiga tambah sepertiga tambah sepertiga. Simpelnya gitu. Pak, Bapak jangan saya matematika. Bapak jangan saya matematika. Nanti kita bahas matematika lagi nih Pak. Bukan Bapak jago matematika sendiri Pak. Bapak nggak tahu kalau sekolah saya. Ya, saya cuma SD aja sih. Kalau Bapak sih dokter ya oke lah. Saya cuma SD aja. Agak cuma 1 tambah 1 tambah 1. Bukan Pak. Saya kan tadi tanya. Saya ingatkan kembali bicaranya jangan ada narasi untuk meledek ya. Kalau ada narasi untuk meledek saya mute. Silakan mute Pak, aja, dilanjutkan. Dengar Pak, Bapak kan tadi saya sudah tanya. Kembali ke topik saja. Ya, nggak ini aja, sebentar aja. Bapak kan manusia, terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kalau roh Bapak nggak ada, kira-kira Bapak lagi ngapain itu? Saya tanya sama Bapak. Mati. Mati. Sekarang saya tanya Bapak, pada waktu Bapak di rumah sakit,
Bapak lagi badan bernapas ya. Terus itu apa yang sakit, Pak? Badan. Badan yang sakit. Badan atau tubuh? Ya sama aja lah, badan sama tubuh. Oke, jawab aja tubuh, Pak. Kemudian yang orang-orang gila itu yang sakit apa, Pak? Saya tanya dulu, yang orang-orang gila itu sakit apanya, Pak? Otaknya. Jiwanya. Jiwanya kan? Jiwanya kan? Makanya dibilang sakit jiwa kan? Iya, betul. Betul nggak? Iya, Oke. betul. Terus kalau orang yang kerasukan setan, itu sakitnya apa, Pak? Rohnya kemasukan roh. Ah, benar. Berarti itu, Pak. Jadi dipisah-pisah, Pak. Tubuh, jiwa, dan roh. Begitu pula itu namanya Trinitas. Bapak satu. Pada hakikatnya, ya gitu Mas. Bapak jelas ya. Itu aja. Sekarang kita kembali ke topik. Pak Kasih Karunia angkat dulu topiknya. Baru kita main. Itu aja saya jelaskan buat Bapak. Komen juga berarti kan. 1 sama dengan sepertiga, tambah sepertiga, sama dengan sepertiga, sama dengan 1. Tubuh sepertiga, jiwa sepertiga, roh sepertiga. Sama dengan 1. Oke, terusin aja. Dan 1 tidak sama dengan sepertiga. Tidak seperti itu, Bang. Oh, kita kembali ke topik. Nanti perlu penjelasan langsung. Nggak usah ladeni. Nggak usah ladeni. Bukan nggak usah ladeni, kita tetap ladeni. Mungkin pemahaman saja. Nggak usah dilanjut lagi, nggak usah yang lain topik lain aja. Pemahaman saja yang kita berbeda. Mungkin dia belum terima Roh Kudus. Kalau terima kan lain. Saya 30 tahun tidak terima Yesus kok, ya. Baru 1 tahun ini saya terima Yesus, saya bisa pahami. Kita maklum sajalah, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau kuasa Roh Kudus sudah berkuasa atas diri Bang Tatanya, saya yakin ya bisa pahami itu semua. Nggak susah kita memahami Tuhan, nggak susah. Tuhan mengasihi kita kan, tidak mungkin dia tidak memperkenalkan dirinya kepada kita, pasti itu. Baik, Pak Silakan. Kasih. Sebentar sebelum dilanjutkan, saya sapa dulu ini ya. Ada Mr. Abdul, ada Gryffindor Man, ada biji gandum. Shalom semuanya. Shalom. Shalom, Bapak. Shalom. 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 Thank you udah diizinin masuk, Bu. Makasih ya, Bu. Bapak. Sama-sama, Pak. Oke, Pak Kasih, karena saya umumkan dulu ya, kita live selesai ini jam 1. Nah, saya lanjutkan dulu Pak Kasih ke Mr. Abdul dulu ya, Pak Kasih ya. Mohon maaf ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Kasih. Silakan Ya. Pak Mr. Abdul, apa yang ingin ditanyakan sesuai topik ya Pak? Silakan Pak. Oh iya, enggak, saya tadi mendengar pembicaraan. Mungkin memang masih banyak di antara teman-teman saudara kita Muslim yang bingung gitu. Karena memang harusnya kita juga bisa menjelaskan bahwa apa yang mereka percaya dari kitabnya, begitu. Makanya sebenarnya tadi bagus Pak Muhammad KC, saya setuju Bapak berbicara sesuai dengan dalil-dalilnya, gitu. Dan kalau bisa dipresenting dalil-dalilnya. Jadi pembicaraan yang kita lakukan, baik yang bertanya ataupun yang menjawab, itu ada dasarnya, begitu. Nah, tadi saya mungkin sedikit meluruskan kesannya Tuhan itu bisa terpisah-pisah begitu. Nah, sedangkan yang saya tahu di dalam Al-Quran sendiri, mungkin ditulis juga di waktu Musa berbicara dengan Allah ya, dia berbicara, dikatakan di situ berbicara Allah menjadi pohon gitu, yang menyala-nyala dalam api. Nah, pertanyaannya sama. Kan kita tentu Pak katanya tentu nggak mungkin nggak percaya Al-Quran gitu. Nah, apakah Allah menjadi pohon? Kan enggak gitu. Apakah di surga jadi kosong terus Allah jadi pohon? Nah, kalau kita lihat seperti itu, ya kalau Allah itu, Tuhan itu maha segalanya. Dia bisa jadi apa aja yang dia inginkan. Kalau dia bisa jadi pohon, masa dia jadi manusia nggak bisa? Begitu, Pak. Iya kan? Kalau pengertian saya,
Kalau pengertian saya, Tuhan tetap ada di ars dan Terus dia berbicara melalui pohon. Jadi berbicara kayak ada speaker gitu. Dia berbicara di situ. Enggak, Bapak baca ayatnya, di situ dikatakan bahwa pohon itu berbicara kepada Musa. Iya, yang berbicara Tuhan di ars, yang keluar suaranya di situ. Di situ ditulis yang berbicara pohon. Pertanyaannya sama seperti Bapak bertanya, apakah waktu itu Allah tidak ada di surga? Tidak ada di surga. Terus bagaimana bicaranya dia bisa? Media bicaranya pakai pohon itu. Kan Tuhan ngomong dia media untuk berbicaranya pakai pohon. Dia kan bicara tidak bisa bicara langsung kan. Mending ayatnya dibacakan dulu, Bang. Mending ayatnya dibacakan dulu. Oke, nanti itu urusan Pak Muhammad KC tuh, jagonya. Ya, tapi kita sepakat bahwa Musa pernah berbicara kepada Allah dan Allah itu menjadi pohon menurut Al-Qur'an. Bukan jadi ya enggak, makanya kalau mau dibahas dibacakan dulu ayatnya baru dibahas. Ya. Oke. Sekarang pernah dikasih tahu bahwa malaikat Jibril pernah menjadi manusia. Seorang manusia. Iya, betul. Betul, Kak? Iya. Nah, kalau malaikat aja bisa jadi manusia, kenapa Bapak katanya ini ragu Tuhan yang lebih berkuasa dari malaikat bisa jadi manusia? Karena manusia tidak bisa jadi Tuhan, Pak. Kalau Tuhan udah jadi manusia, dia tidak akan bisa balik lagi jadi Tuhan. Betul. Berarti apakah Tuhan... Oh, salah, Pak. Saya nggak setuju tuh tadi pernyataannya. Iya. Logikanya salah, Pak. Logikanya udah salah. Gini loh. Maaf, Pak, ini saya potong pembicaranya. Tapi saya ingin meluruskan dulu tentang pengertian dari makna mati itu sendiri. Karena tadi sempat yang logikanya Pak siapa tadi? Pak Bangwan yang menyebutkan apakah pasal itu mengatakan bahwa apakah ketika Tuhan kan ada firman-nya. Firman itu adalah Allah, firman itu telah menjadi manusia. Nah, terus dia menyamakan antara logika mati. Kita sama-sama pahami dulu bahwa mati adalah keterpisahan tubuh dengan roh. Iya kan? Nah, ketika Tuhan hadir di dunia dalam bentuk kedagingannya, dia menciptakan daging itu sendiri. Tetapi pengertian kata mati antara definisi manusia dengan Allah, itu pemahamannya berbeda. Kita memahami bahwa mati adalah kita sudah benar-benar mati. Tetapi pada kenyataannya roh kita tetap hidup. Roh kita tidak mati. Gitu loh. Jadi saat Bapak mengatakan, apakah ketika Tuhan menjadi manusia, kemudian roh Allah yang ada pada tubuh Yesus itu meninggalkan tubuhnya, apakah Allah itu sendiri mati? Nah, itu adalah sebuah logika yang sudah salah. Gitu, ketika Bapak mengatakan bahwa ketika firman menjadi manusia dan firman itu mati, itu sebuah logika yang salah. Gitu loh. Nah, ketika Tuhan ketika Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita manusia, kemudian dia meninggalkan tubuhnya, bukan berarti bahwa firman Allah itu mati. Gitu loh. Tidak. Jadi saya ingin meluruskan bahwa pemahaman Bapak tentang pengertian mati ini harus diluruskan dulu supaya tidak terjadi bias makna dari orang-orang yang menonton live streaming ini bahwa firman itu menjadi manusia kemudian firman itu mati. Tidak seperti itu logikanya. Karena pemahaman kita tentang mati adalah keterpisahan antara roh dan tubuh. Seperti itu. Saya cuma mau meluruskan di bagian itu saja sih, yang dari tadi mengganggu pikiran saya. Jadi sekali lagi saya mau menegaskan bahwa ketika Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib dan dia mati, ya, dan dia mati bukan berarti firman Allah itu juga mati dan Allah itu juga mati, enggak. Tetapi ia terpisah dari kedagingannya, gitu loh. Dan ketika dia bangkit, dia tubuh yang tadinya dia tinggalkan itu secara manusiawi, tubuh ketika terpisah dari rohnya kan udah jelas-jelas mati. Tetapi ketika hari ketiga setelah dia turun ke dalam kerajaan maut, dia bangkit dan bersatu lagi dengan tubuhnya. Makanya orang-orang di seluruh dunia, bahkan ahli arkeologis tidak bisa menemukan tubuh Yesus. Kenapa? Karena tubuhnya secara kedagingan itu juga bangkit bersama-sama dengan roh Allah. Gitu loh. Jadi itu pemahaman yang harus benar-benar kita pahami bersama-sama bahwa ketika Allah menjadi manusia dan roh Allah terpisah dari tubuhnya, bukan berarti Allah itu mati. Itu saja. Thank you. Terima kasih. Makasih banyak, Bu Audrey. Baik. Terima kasih, Pak Gryffindor Man. Saya tanya dulu ke Pak Mr. Abdul, sudah selesai, Pak? Kalau misalnya Bapak sudah selesai, saya bisa lanjutkan ke biji gandum.
Oh iya, artinya begini, Bapak, untuk memang mengetahui hal-hal seperti itu, ya baiknya belajar juga Al-Quran dengan benar. Begitu loh. Kalau di Al-Quran sendiri Allah bisa menjadi pohon, bahkan Enggak, malaikat ayatnya bisa dulu menjadi. Pak, ayatnya dulu Pak, mana dulu? Jadi jangan dibahas. Nah, sekarang saya tanya, benar nggak waktu itu Musa berbicara dengan Allah? Bapak percaya nggak? Percaya. Mungkin kalau Bapak hidup di zaman Musa atau Bapak, maksudnya Musa pakai cara berpikir Bapak, mungkin dia akan juga berpikir, mana mungkin Allah yang maha besar itu kok jadi pohon? Pernah nggak berpikir, kok Musa kenapa dia nggak berpikir, oh jangan-jangan ini setan? Kenapa? Dia percaya itu Allah. Yang didengar, Kalau yang mau, didengar. gini bang. Kalau mau dianalogikan ke sana, itu nggak sama menurut saya. Ini menurut saya ya. Betul. Kenapa? Berarti kembali lagi Pak, Karena berarti sebentar Bapak dulu, juga memiliki analogi, Bapak menganalogikan apa yang ada di pikiran Bapak dengan menganalogikan Lah iya, ketertinggalan terus Allah. saya Sama terus aja saya Pak, kayak gitu. terus saya Gini loh, menganalogikan pakai akal karena gini siapa? loh Pak, karena gini loh Pak, Iya benar analogi itu bang. Saya karena katakan ini terminologi analogi yang Bapak saya. gunakan dari awal sudah salah dengan terminologi yang kita Oke, pahami Pak. silahkan Bapak salahkan. mencoba memasukkan analogi yang Tidak Bapak mencoba. miliki, Ini lalu analogika mencocokkan dengan analogi kekristenan kita dengan ketuhanan Yesus adalah sebuah kesalahan yang sangat mutlak ketika Bapak mengatakan bahwa ketika Allah menjadi manusia kemudian dia mati, berapakah itu Allah mati? Itu sudah benar-benar logika yang sangat fatal, Pak. Jadi dari awal ini logika Anda ini sudah salah, Pak. Gitu loh. Oke, terus saya mau berbicara pakai logika Anda gitu. Iya. Ini otak saya, Bang. Ini logika saya. benar, Kalau benar, misalnya nggak sesuai dengan Anda, silahkan bantah gitu loh. Oke, baik. Kan saya udah bantah tadi. Karena memang Lah iya logika Anda sudah salah dari awal kan. gitu loh. Logika Anda Ya udah udah salah dari Anda awal. benarkan. Jangan mengatakan bahwa ini logika Anda. Ya benar, ini logika saya. Ya, silakan baik, satu persatu. Silakan Pak. Bang Wan. Halo Bang Enggak. Kalau saya gini Bang, makanya saya selalu mengatakan ini logika saya gitu loh. Betul. Jangan berharap logika Anda yang saya pakai untuk berbicara gitu loh. Percuma saya masuk. Betul. Kalau saya logika Anda sendiri. Setiap manusia itu kan punya akal gitu loh. Berbeda-beda. Kalau sama semua nggak mungkin pernah berdebat, Bang. Iya. Balik lagi debat. Jangan kata debat, diskusi. Iya, silakan aja. Gimana Bang? Baik, Pak Mr. Abdul sudah selesai atau masih ada yang ingin ditambahkan? Saya lanjut nanti ke Pak Biji Gandum. Oh iya, kalau bisa maksudnya Bang Wan gimana? Menurut Bang Wan deh. Baik, berarti nanti penjelasan dari Pak Wan, kalau sudah selesai dilanjut ke Pak Biji Gandum ya. Oke. Kalau dianalogikan terus kemudian dipersamakan ke api, ketika Tuhan berbicara kepada Musa, itu menurut saya kurang tepat ketika mau dipersamakan dengan Yesus. Kenapa? Karena pada saat itu Yahudi itu tidak mengimani api itu sebagai Tuhan. Maksudnya apa? Juru selamat itu api, bukan Bang. Itu kalau saya. Bisa menjadi api, bisa menjadi manusia. Tapi kalau di Kristen kan di Yesus dengan nama Yesus. Kalau di Yahudi kan tidak menggunakan dengan api gitu loh Bang. Iya. Bisa saja kalau persamaannya di analoginya, persamaannya sama-sama bisa menjadi ini, bisa menjadi ini. Betul aja. Cuman perbedaannya di situ kalau di api pada waktu itu umat Musa tidak satu-satunya jalan keselamatan itu api, bukan. Oh iya. Dan tidak cuma perlu kita ketahui yang ketemu pada saat itu bukan semua orang Yahudi, tapi cuma Musa bertemu dengan Allah, ibaratnya ya. Bertemu dengan Allah. Nah, pertanyaannya, kenapa Musa bisa tahu itu Allah? Kalau pakai pikiran yang seperti Bang Wan, kita ikutin pikiran Bang Wan nih. Oh, Allah nggak bisa jadi manusia. Musa juga harusnya berpikir, nggak mungkin ini Tuhan yang ngomong.
Tapi itu tertulis di Al-Quran, Bang. Ya, ini kita dari terminologi Islam ya. Terminologi Islam tentang Tuhan dalam Al-Quran. Betul. Kita bicara itu. Jadi Bapak jangan menyamakan antara apa yang terjadi di Al-Quran dan dikatakan Al-Quran, lalu Bapak bawa lagi apa yang terjadi dalam Alkitab dan Bapak menyamakan enggak. Ketuhanan Yesus gitu. Jadi kita bicara terminologi Islam dulu nih. Enggak, gini Bang. Gini Bang, saya keluarkan pendapat saya dulu ya. Saya simpulkan supaya tidak ada keributan ya. Sebentar, saya simpulkan ya. Jadi gini, saya minta kalau untuk terminologi Kristen jangan dibawa ke dalam terminologi Islam. Begitupun sebaliknya. Jadi ada sudut pandang masing-masing sehingga kita dapat poinnya gitu. Jadi tidak saling bertabrakan ya. Silakan Pak Wan. Silakan Pak. Gini loh, saya ini dulu ya. Saya tidak mengatakan tadi itu Tuhan itu tidak bisa menjadi manusia. Bisa Bang. Kalau di saya yang namanya Maha Kuasa itu silahkan mau menjadi apapun. Bisa. Tapi yang saya terima selama Tuhan itu tidak merendahkan dirinya. Maksud saya apa? Ketika dia menjadi manusia, dia itu terbatas, manusia terbatas. Betul. Itu saja Bang, kalau saya tidak mengatakan tadi Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Oke. Baik. Nah, kita kan terima kasih. Pak Abdul kan lagi bahas tentang Tuhan dalam Al-Quran, Allah itu dalam Al-Quran menjadi pohon. Kenapa Bapak larinya mengatakan bahwa Tuhan merendahkan dirinya menjadi manusia? Itu terminologi yang sangat berbeda gitu. Enggak, Pak Griffin. Makanya ayatnya dulu dibacakan mana. Jadi begini, saya sudah bilang dari awal tadi. Saya sudah bilang. Satu lagi, mohon maaf, saya mau menjelaskan. Ya, saya mau menjelaskan tambahan sedikit lagi. Pak Mr. Abdul. Pak, kasih sebentar, saya sudah tahu, saya simpulkan. Jangan dipaksakan supaya tidak ada keributan ya. Jadi terminologi Islam jangan dipaksakan ke Kristen, begitupun sebaliknya. Ya, betul. Jadi saya stop untuk pembahasan ini, saya stop. Saya lanjut ke Pak Biji Gandum ya. Shalom Pak. Shalom. Shalom Bapak, silakan Pak. Ya puji Tuhan, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya katakan begini Bu. Saya sering nonton diskusi-diskusi religi gini, ya saya tertarik ngikutin. Tapi yang saya heran kadang, kenapa banyak orang kalau diskusi mengandalkan akal logika? Saya mau tanya, siapa orang yang bisa dengan akal logika menjangkau Tuhan? Biar saya belajar dari dia. Saya Bang. Gimana Bang, cara menjangkau Tuhan dengan akal logika? Tuhan itu di surga, bisa Bang ke surga? Oke, Anda percaya Muslim atau Kristen, Bang? Saya percaya Tuhan. Saya nggak percaya agama Kristen atau agama Islam. Percaya. Dengan apa Anda percaya? Tuhan. Dengan apa Anda percaya? Gini, Bang. Iya, maka dengan apa Anda percaya? Tuhan. Ikut komen juga ya. Baik, sepertinya sinyalnya bermasalah ya Pak Biji Sesawi. Oke, bisa dilanjutkan satu-satu ya. Jadi untuk masalah terminologi tidak usah diributkan. Terminologi Kristen tidak bisa dipaksakan ke dalam Islam. Begitupun yang Islam, yang Kristen sesuai jalurnya bicara pada terminologi Kristen. Yang Islam pun juga demikian dijelaskan melalui terminologi Islam supaya tidak rancu nanti ya. Baik, silakan Pak dilanjutkan. Oh ya, satu lagi Bu, saya boleh tambahin sedikit lagi tentang tadi yang sempat disinggung bahwa Tuhan merendahkan dirinya menjadi manusia. Itu bukan berarti bahwa Tuhan secara kekuasaannya itu menjadi sama dengan manusia. Secara kedagingan dia sama dengan manusia. Tetapi secara ketuhanan dia tetap adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Makanya dia bisa mati dan dia bisa mengalahkan maut dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Itulah Yesus Kristus. Bukan berarti ketika ia menciptakan kedagingan atau tubuh Yesus ya secara daging, bukan berarti dia menjadi sama manusia, berdosa dan bisa mati dan tidak bisa bangkit lagi. Dia tidak bisa bersatu lagi dengan tubuhnya. Bukan berarti seperti itu ya. Ketika dia merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia, itu artinya dia mau merasakan apa yang manusia rasakan dan dia mengorbankan keterpisahan antara tubuh dan rohnya di atas kayu salib itu untuk menebus dosa-dosa manusia. Untuk menebus dosa-dosa Pak Bombom, Pak Katanya, Pak Bang Wan.
bukan berarti dia menjadi sama 100% dengan manusia dalam hal dosa. Oke, itu yang saya mau luruskan dulu dari terminologi Kristen, karena Bapak menyinggung terminologi Kristen, makanya saya memperjelas pemahaman Bapak tentang apa pengertian dari Allah yang menjadi manusia. Santai Bang, santai. Ya, silakan Pak KC mungkin ingin menambahkan, Pak. Monitor Pak KC. Oke, Pak Kasih mungkin Pak. Paling saya mau kasih saran juga sih buat live streamingnya. Teman-teman, dengar dulu. Oke, silakan Pak. Saya analogikan begini. Saya pernah ke Mekah. Kemudian saya menceritakan kota Mekah dengan Aubrey. Aubrey akan bingung. Oh, Ka'bah sebelah sini, Jabal Nur sebelah sini, kata saya. Tetap dia akan gelap. Demikian juga kita menceritakan tentang Tuhan dengan orang yang belum mengenal Tuhan. Susah. Yang tidak menerima Roh Kudus. Karena dia mengejar-ngejar dengan akalnya. Diarahkan kemanapun nggak bakal nyambung. Kecuali orang ini sudah menerima Roh Kudus di dalam hatinya, maka dia akan dibimbing oleh Roh Kudus kepada Tuhan yang benar. Selama ini akan debat kusir kalau kita menuntun Yesus Tuhan bagi orang yang tidak percaya Yesus Tuhan. Mereka lebih percaya menyembah batu ikut-ikutan dengan berbahasa Arab daripada menyembah Yesus Tuhan. Tiba-tiba nyembah batu. Iya, karena dijelaskan tentang Tuhan kepada Yesus, menolak terus, muntah dia. Yakin muntah. Kalau begitu sama Pak Kacek. Kami menyembah batu, Pak Kacek menyembah manusia. Oh, masih lebih terhormat manusia dong daripada batu. Minimal ya. Enggak apa-apa, sama-sama berhala kok. Sama-sama berhala. Satu persatu. Sama-sama berhala. Satu persatu nanti saya mute. Batu tidak bisa berfirman. Kalau manusia punya mulut, pasti bisa berfirman. Itu saja bedanya. Lebih mulia manusia. Ya. Memang kalau urusan Tuhan dikejar-kejar dengan otak, pemikiran, logika, nggak mungkin. Karena apa? Sudah dicontohkan Fir'aun ketika ngejar Musa. Musa mengangkat tongkat, laut terbelah, bisa nyebrang. Kan Musa cuma bilang, ini sihir. Kan begitu. Sama dengan memberitahukan Tuhan kepada Bang Wan, katanya. Pak Kacek. Kalau memang dirinya nggak membuka hati, itu loh. Nanya Pak Kacek. Ya. Kalau Anda percaya kepada Yesus melalui mukjizatnya, apa yang menerima atas mukjizatnya itu? Mata atau akal Anda? Semuanya terjadi. Akal kan? Logika kan? Iya. Enggak. Itu menalar dengan akal. Anda menerima Yesus dengan akal, Pak Kacek. Tidak. Saya dengan iman. Kalau jiwa akal yang sudah tidak normal, tidak berfungsi, itu orang gila. Makanya kita berdiskusi di sini masalah Tuhan karena kita menerima Tuhan, karena kita punya logika, kita punya akal. Kalau orang tidak berakal itu orang gila. Jadi ngapain masuk? Sebentar Pak Wan, satu-satu Pak. Bang Wan ini sudah gila dengan bahasa Arab, makanya tetap menolak kalau yang namanya tulisannya hurufnya Latin. Nah inilah yang mabok-mabok ini yang mesti dibukakan pikirannya. Yang sudah gila dengan bahasa Arab. Nggak bisa kayak gini Bu Abre ini menyimpulkan kayak gini. Nanti kalau yang lainnya teman-teman Islam juga mau jadi biar penonton tuh dengar. Nggak bisa kayak gini. Jadi nggak bisa. Maksud saya kalau begini, mau diskusi. Sebentar. Kalau yang satu belum selesai bicara, yang satunya jangan saling menyaut. Saya paling tidak suka. Tidak terdengar berisik sekali. Enggak. Nanti teman-teman Islam juga kayak gitu ngomongnya. Nanti Bapak bisa menyangga. Sebentar. Biar tidak boleh didengar orang. Karena ini penting. Akan menyadarkan orang dari kemabukan bahasa Arab. Mabuk agama. Ya, saya katakan mabuk agama kalian. Mesti sadar. Makanya ini yang menimbulkan perpecahan merasa benar dengan bahasa Arab yang dikeluarkan oleh orang Arab.
Sehingga kalau bukan orang Arab yang berbicara tetap dianggap salah. Ini masalahnya. Silakan tanggapi. Baik, sebentar. Habis ini sebenarnya Pak Kasih. Hanya sebentar Pak Kasih ya. Saya ingin memberikan dulu waktu untuk Pak Bangwan. Silakan Pak. Enggak, maksud saya gini Bu. Kalau Pak KC kayak gitu, terus kemudian saya membalas dengan cara yang sama, itu enggak etika. Karena saya akan mengatakan, oh Kristen ini akalnya sudah gila, menyembah manusia, begini. Nyata-nyata Yesus mengatakan aku adalah utusan. Ditaruh di mana akalnya? Yesus sendiri Gini, mengatakan Pak. nggak boleh kayak gitu, Mbak. Maksud saya gini. Enggak, gini loh. Anda membiarkan Yesus tidak pernah mengatakan dirinya adalah utusan. Lah iya makanya sama kan. Yesus tidak. Pak Kacek mengatakan Islam menyembah batu apa? Sebentar semuanya. Kalau kita yang mau ngomong kayak gini, Anda. Nah, kenapa saya putus? Karena dia tidak bisa menghargai orang diskusi. Bukan saya tidak memberikan beliau kesempatan atau waktu untuk berbicara. Maksud saya ketika yang Kristen atau yang Islam sedang berbicara, tolong yang lainnya, baik yang Kristen ataupun yang Islam, jangan bicara dulu. Nanti yang lain saya kasih kesempatan untuk berbicara. Gitu loh. Bukan tidak boleh, boleh. Silakan, tapi pakai data. Yang beretika sedikit supaya menjadi edukasi ya. Silakan dilanjutkan Pak Kasih. Terima kasih kesempatannya. Saya kira wajar ya, Bang Wan. Saya pamit aja. Saya pamit aja, Bang ya. Sebentar, Bang. Saya pamit aja. Bang Wan, Bang Wan bersikap seperti itu ya wajar-wajar. Saya kira dapat saya pahami perasaan Bang Wan gitu ya. Nah, masalah kalau Bang Wan bertanya kepada kami memang punya kewajiban untuk menjawab. Terlepas daripada Bang Wan setuju atau tidak, itu kan hal yang berbeda. Namanya kita diskusi, Bang Wan ya. Intinya begitu, Bang Wan. Setuju? Oke. Ya udah, saya pamit aja ya. Makasih ya.